terapi rasional NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Slide saya sudah kelihatan, Dr. Devi? Kelihatan, dokter. Oke, baiklah. Jadi kita tahu bahwasanya NSAID ini merupakan salah satu terapi ataupun pengobatan yang mungkin teman sejawat sering gunakan ya. Tapi memang sayangnya untuk penggunaannya masih banyak yang belum sesuai dengan kaidahnya ataupun di luar dari rasionalisasi dari untuk terapinya. Makanya nanti ini kita bahas untuk malam ini ya. Siap-siap 2 jam kita bahas mengenai NSAID ini ya. Oke, saya harapkan nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, ini tadi CV saya, mungkin sudah dibacakan lengkap oleh Dr. Devi. Dan sekarang kita mulai nih, sebelum masuk ke dalam terapi NSAID-nya, kita bahas dulu ya mengenai nyeri. Kita tahu bahwasanya NSAID itu kan digunakan untuk mengatasi nyeri. Jadi apa sih sebenarnya nyeri? Jadi berdasarkan definisi International Association for the Study of Pain, nyeri ini merupakan pengalaman atau keadaan emosional dan juga sensorik yang berkaitan terhadap kerusakan jaringan ya, baik aktual maupun potensial. Nah, ini menggambarkan mengenai hal tersebut. Jadi kita tahu bahwasanya sekarang nyeri ini adalah tanda vital kelima ya, di samping 4 tanda vital yang sudah kita ketahui ya. Terus kemudian nyeri ini merupakan keluhan yang paling sering dikeluhkan di bidang reumatologi, di mana reumatologi ini merupakan subspesialis yang saya gelutin ya. Di reumatologi itu banyak pasien dengan keluhan nyeri, terutama nyeri rematik ya. Itu dikategorikan terhadap suatu nyeri nosiseptif ya, diakibatkan oleh adanya inflamasi dan juga perubahan struktur akibat kerusakan jaringan. Nah, nyeri yang terkait dengan kelainan reumatologi ini sulit. Jadi biasanya dikategorikan menjadi kategori yang lebih sederhana gitu. Nah, klasifikasi nyeri kita tahu bahwasanya ada nociceptive pain ya kan, kemudian inflammatory pain dan pathologic pain. Untuk definisinya mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya. Nah, kita fokus kali ini ke inflammatory pain tentunya, karena terapi yang akan kita bahas juga anti-inflammatory ya, yang disebabkan oleh hipersensitivitas terhadap nyeri akibat adanya kerusakan jaringan dan juga inflamasi. Nah, ini sedikit mengulang kembali ya, di tentiran awal kemarin kan saya berbahas mengenai bagaimana kita mendiagnosa banding mengenai nyeri sendi. Nah, di reumatologi kita harus tentukan nih, setiap nyeri kita harus tentukan yang artikular atau di luar dari artikular sendinya. Jadi setiap nyeri yang di bidang reumatologi tentunya kita harus mentelaah dan menggali lagi kira-kira penyebab dasarnya apa. Karena kita tahu bahwasanya nyeri bisa diatasi dengan obat anti nyeri, tetapi pengobatan utama itu adalah sumber penyebab penyakitnya. Jadi ini banyak diagnosa yang berhubungan dengan diagnosa di bidang reumatologi. Jadi kalau teman-teman sejawat yang belum tahu ya, reumatologi itu bukan hanya sekedar rheumatoid arthritis, SLE, gout, dan juga osteoartritis ya. Jadi banyak diagnosa-diagnosa lain yang menyebabkan keluhan nyeri tentunya ya. Nah, jadi keluhan nyeri pada penyakit rematik itu ada diakibatkan sendi yang inflamasi, ya kan? Itu diakibatkan adalah proses inflamasi dan sitokin-sitokin yang terlibat. Kemudian sendi yang diakibatkan oleh degeneratif seperti pada osteoartritis akibat penuaan, sendi yang diakibatkan oleh nyeri di tulang belakang dan juga nyeri yang kronik. Jadi udah berlangsung semakin lama. Nah, di sini kita masuk nih ya, kita membahas mengenai fokusnya ke inflammatory pain. Jadi kita tahu patogenesis ataupun munculnya nyeri itu akibat adanya untuk yang inflammatory pain tentunya ada efek dari pengeluaran sitokin-sitokin di jaringan yang jejas, yang injury ya. Ada sitokin, ada bradikinin, ya kan, histamin yang dikeluarkan, dan juga tentunya yang utama adalah adanya asam arakidonat ya, derivat dari asam arakidonat yang menyampaikan tertangkap oleh peripheral nociceptor, sehingga kemudian dari situ akan dibawa langsung ke sentral dan akhirnya muncullah nyeri. Nah, untuk nyeri biasanya kita bagi atas waktu, yaitu akut dan kronik, di mana untuk nyeri di sini kita bagi atas waktunya itu adalah 3 bulan atau 12 minggu ya. Jadi di bawah 3 bulan itu kita sebut dengan acute pain.
Sedangkan kalau lebih dari 3 bulan kita sebut dengan chronic pain. Akut pain ini biasanya adalah suatu sistem warning ya. Jadi sistem warning tubuh kita gitu. Dan juga ini menandakan sinyal adanya kerusakan jaringan. Dan biasanya ini sebagai protektif. Jadi fungsinya sebagai protektif. Sinyal bahwasanya udah terjadi kerusakan. Jadi kita harus lakukan sesuatu agar memperbaikinya gitu. Nah, nyeri akut ini bisa inflamasi dan juga bisa mekanikal ya. Dan biasanya namanya akut pain di bawah 3 bulan, tentunya nyeri ini akan hilang sebelum 3 bulan. Nah, kalau lebih dari 3 bulan, kemungkinan besar ini suatu nyeri yang kronis. Kan kalau nyeri kronis itu biasanya penyebabnya bukan yang simple ya. Dan ini pasti akan nanti suatu saat berhubungan bagaimana model tingkah laku kita terhadap suatu nyeri ya. Dan juga biasanya dia berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan dan juga nosiseptif dan tidak adanya proporsional antara pemeriksaan fisiknya gitu. Dan juga tentunya nyeri yang kronik ini akan berakibat efek negatif terhadap kesehatan ya, baik kesehatan fisik maupun pada akhirnya kesehatan mental. Nah, mengenai penanganan nyeri bagaimana? Tentunya penanganan nyeri yang pertama baik di bidang rematik ya, penyakit rematik ataupun penyakit lainnya, seharusnya memang penanganan nyeri itu harus kita atasi, kontrol penyakit penyertanya gitu ya, penyakit yang menyebabkan utamanya. Dan juga tentunya kita berikan pengobatan untuk anti nyerinya. Bentar ya. Sorry. Oke. Nah, dan biasanya kita bagi atas 3 bagian, non-farmakologi, farmakologi, dan intervensional. Di mana non-farmakologi ya biasa kita berikan edukasi, terus kemudian kita konsulkan ke rehab medik untuk dilakukan physical therapy, occupational therapy, terus kita edukasi mengenai nutrisi, berat badan dikontrol, terus ajarkan pasien untuk memperbaiki dirinya sendiri, ya kan? Terus kemudian kalau misalnya udah terlalu kronis dan kita perlu bantuan, psikiatri bisa kita konsulkan untuk kognitif behavioral terapi. Nah, jadi memang untuk nyeri bukan hanya secara farmakologi kita mengurangi nyerinya dengan obat-obatan, tetapi non farmakologi jangan lupa ya. Dan juga ada juga intervensional, biasanya kita lakukan injeksi steroid intraartikular ataupun epidural steroid bisa, dan farmakologi ini. Nah, farmakologi ini biasanya tentunya dari proses terjadinya nyeri ini kita hambat dari berbagai aspek. Ya, tentunya kalau yang inflamasi, disinilah tempatnya anti-inflammatory drug, terutama NSAID. Sedangkan kalau di bagian patogenesis nyeri yang lainnya, beberapa obat anti nyeri ini yang bekerja. Tetapi kita fokus untuk hari ini adalah mengenai non-steroid anti-inflammatory drug. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu nih, bagaimana sih suatu nyeri dan di mana tempat NSAID itu bekerja. Kita tahu tadi bahwasanya apabila ada inflamasi di suatu jaringan ataupun daerah tubuh kita, pasti ada suatu respon terhadap sistem imun kita, di mana pada area inflamasi tadi sistem imun tubuh akan mengeluarkan, suatu sel imun akan mengeluarkan yang namanya fosfoliparase A2 ya, yang akan merubah membran fosfolipid menjadi asam arakidonat di daerah yang inflamasi tadi. Nah, asam arakidonat ini merupakan sumber muasal dari prostaglandin. Asam arakidonat ini akan dirubah menjadi prostaglandin, yang ini sangat penting ya, prostaglandin G2, dan juga dirubah langsung menjadi prostaglandin H2 atas bantuan suatu enzim. Enzim apa? Yaitu enzim siklooksigenase yang kita tahu dengan COX. Nah, siklooksigenase itu ada 2. Yang pertama, COX-1. COX-1 ini ada di berbagai jaringan, dan ini merupakan suatu enzim yang konstitutif. Artinya, dia terus-menerus diproduksi oleh sel ataupun sel di jaringan tersebut. Jadi terus-menerus sebagai proses dari stimulus fisiologis. Dan juga ini berperan untuk sebagai fungsi selain fisiologis juga sebagai sitoprotektif ya, COX-1 di berbagai jaringan. Di mana saja dia
merupakan suatu tisu spesifik isomerase. Jadi di jaringan dia akan merubah prostaglandin H2 tadi menjadi PGE2 maupun PGE1, prostaglandin maupun prostasiklin ya. Nah, kalau di lambung prostaglandin dirubah menjadi PGE2 oleh tadi asam arachidonat dirubah oleh COX-1 menjadi prostaglandin di lambung berguna untuk apa? Untuk mengurangi produksi asam lambung sebagai sitoprotektif. Jadi COX itu akan terus bekerja. Seumur hidup kita dia bekerja terus-menerus untuk mengurangi produksi asam lambung kalau COX-1 yang di lambung. Selain itu dia juga berguna untuk meningkatkan protektif dari mukosa lambung. Nah, kalau di jaringan di organ ginjal, di sel yang ada di ginjal, ya kan, COX-1 itu merubah asam arachidonat menjadi prostaglandin H2 dan kemudian menjadi prostaglandin E2 ataupun PGI1, itu berfungsi nanti untuk menjaga aliran darah di ginjal dan juga retriksi natrium dan ekskresinya. Kemudian kalau di platelet, prostaglandin itu dirubah menjadi tromboksan TXA2, gunanya untuk agregasi dari platelet. Nah, ini COX-1. Jadi sebagai suatu enzim yang terus-menerus diproduksi untuk fungsi fisiologis. Nah, ada juga yang disebut dengan COX-2, sikloksigenase 2. Nah, kalau COX-2, dia nggak terus-menerus diproduksi. Ya, dia biasanya suatu enzim yang inducible. Jadi ada yang mengindus dia sehingga dia muncul dan bekerja. Apa itu? Biasanya adalah stimulus dari inflamasi dan juga mediator-mediator inflamasi akan merangsang dan membuat COX-2 itu aktif sehingga dia merubah asam arachidonat menjadi prostaglandin. Dan dia biasanya bekerja kalau di sel imun kita, di makrofag, dia akan menyebabkan PGE2 tadi, makrofag akan mengeluarkan mediator inflamasi sehingga menyebabkan proses inflamasi yang terus-menerus. Kemudian di otak dia akan menyebabkan munculnya reaksi prostaglandin itu menyebabkan nyeri dan juga demam akibat adanya prostaglandin ini. Dan kalau di ginjal hampir sama dengan COX-1, di ginjal ada juga sel yang memang terus-menerus memproduksi untuk COX-2. Gunanya untuk apa? Untuk sitoprotektif vasodilatasi dan meningkatkan ekskresi dari natrium dan cairan. Jadi ginjal bisa gampang mengeluarkan natrium dan juga cairan dari ginjal oleh akibat adanya si COX-2 ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita gunakan suatu obat, ya kan, seperti NSAID. Kita tahu bahwasanya NSAID itu adalah suatu anti-inflammatory obat yang akan memblok COX ini. Tujuannya apa? Tujuannya baik, yaitu untuk mengurangi efek si COX tadi, ya kan, merubah asam arachidonat menjadi prostaglandin, mengurangi nyeri dan demam. Jadi tentunya efek ini akan berkurang semuanya. Namun sayangnya dia juga memblok efek fisiologis, ya, efek fisiologis oleh COX-1 tadi. Nah, jadi apa akibatnya? Akibatnya tentunya yang tadinya harusnya si prostaglandin itu mengurangi asam lambung dan meningkatkan proteksi dari mukosa, dia akan memproduksi asam lambung berlebihan. Dan jadi iritasilah lambung yang akan mengakibatkan ke depannya perjalanan semakin bertambah, ya kan, dia akan menyebabkan perdarahan baik di saluran cerna atas maupun bawah. Nah, bagaimana di ginjal? Tentunya tadi COX untuk mempertahankan vasodilatasi dan juga meningkatkan ekskresi dari natrium dan cairan. Jadi yang terjadi apa kalau dihambat? Ya tentunya itu akan terjadi ketidakseimbangan aliran di ginjal dan retriksi dari natrium dan cairan, terjadilah edem, hipertensi, dan pada akhirnya gagal ginjal. Dan kemudian kalau di platelet yang tadi harusnya berguna untuk agregasi dari platelet, ya, jadi kalau ada perdarahan dia bisa menstopkan, tapi karena memang di stop, jadi tentunya apa? Platelet tidak bisa beragregasi dan terus-menerus akan terjadi perdarahan. Nah, sehingga yang terbaru, ya kan, bukan terbaru sih, nggak baru-baru banget ya, tapi bahwasanya ada NSAID yang disebut dengan COX-2 selektif.
Jadi diharapkan obat ini akan hanya menginhibisi kerja dari COX-2 saja tanpa ada mempengaruhi COX-1-nya. Jadi ya diharapkan untuk keadaan fisiologis dia masih bisa tetap terproduksi. Sehingga dia hanya memberhentikan proses dari yang COX-2 seperti nyeri, demam, mediator inflamasi itu akan berkurang. Dan asam lambung masih bisa dijaga karena COX-1 masih bekerja. Namun kita tahu bahwasanya COX-2 juga bekerja di ginjal. Jadi di stop COX-2 pun ginjal masih terpengaruh tuh ya. Jadi untuk mengurangi retriksi natriumnya, cairannya, nah itu harusnya banyak karena di stop jadi agak terganggu juga. Nah, oleh karena COX-2 di stop, jadi kerja COX-1 itu berlebih, banyak gitu. Jadi yang akibatnya apa? Akibatnya nggak bagusnya di sini nih, ya. Jadi terlalu banyak nanti trombosit ataupun platelet yang beragregasi sehingga terjadi apa? Tromboksan meningkat. Ya terjadi trombus, peningkatan agregasi trombus dan kalau misalnya ada memang resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, terjadi trombus di pembuluh darah jantungnya akan menyebabkan miokard infark dan juga stroke. Kalau misalnya memang ada resiko untuk terjadinya stroke. Jadi sebenarnya COX-2 inhibitor yang selektif ini juga bisa dibilang tidak aman kalau misalnya penggunaannya tidak tepat, ya. Jadi inilah bagaimana proses ini si NSAID baik non selektif dan selektif COX-2 bekerja. Nanti akan kita bahas mengenai efek sampingnya lebih dalam dan lebih panjang lagi di slide-slide berikutnya. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwasanya NSAID ini digunakan ya kan, digunakan untuk mengurangi keluhan nyeri secara simptomatis ya. Dan juga dari berbagai banyak jenis penyakit dan juga kondisi patologis. Nah, tentunya kalau di bidang rheumatologi muskuloskeletal dong yang akan kita yang bertujuan untuk NSAID ini, baik itu nyeri yang akut maupun yang kronik. Seperti diagnosanya osteoartritis, rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, non-specific back pain, gout, metabolic arthropathy, dan juga inflamasi lokal seperti inflamasi lokal di jaringan lunak seperti tendinitis dan juga bursitis dan sebagainya. Selain itu juga berguna di bidang dentis ya. Jadi untuk obat untuk sakit gigi, terus kemudian untuk obat tambahan perioperatif sebagai komponen anestesi, terus kemudian nyeri kolik baik renal biliar, terus untuk nyeri akibat sakit kepala, tension headache dan migrain, nyeri yang berkaitan dengan cancer sebagai komponen dari terapi paliatif, dan juga nyeri di bagian ginekologi untuk dysmenorrhea terutama ya. Nah, jadi NSAID ini penggunaannya ya, keamanan dan juga keefektivitasan dari NSAID ini tentunya tergantung dari bagaimana kita memahami mengenai NSAID ini seperti beberapa nanti prinsip-prinsip umumnya ya. Bagaimana kelas-kelasnya, terus obat-obatannya spesifiknya, interaksi terhadap obat-obat lain, dan juga efek terhadap kondisi komorbid yang ada. Jadi itulah yang penting kita ketahui untuk keamanan dan juga efektivitas dari NSAID ini ya. Nah, prinsip umumnya tentunya yang pertama tadi klasifikasi. Jadi biasanya NSAID kita klasifikasi, ada beberapa klasifikasi nih. Ada yang kita bagi bagaimana duration of action-nya ya. Duration of action-nya apakah ini short acting atau long acting. Nah, disebut short acting apabila dia bekerjanya cepat di bawah 6 jam. Sedangkan long acting dia lebih dari 6 jam. Nah, ini obat-obatnya yang short acting. Dan short acting ini biasanya digunakan dengan dosis bisa sampai 3-4 kali. Ini contoh-contohnya diclofenac, ketoprofen, aspirin, indomethacin, ibuprofen, ketorolak. Nah, sedangkan yang long acting biasanya penggunaannya itu sekali sehari atau 2 kali sehari paling banyak. Contohnya naproxen, piroxicam, celecoxib, etoricoxib, dan sulindac.
Nah, ini kalau kita berdasarkan klasifikasinya duration of action ya. Namun biasanya kita bagi tadi sesuai dengan kerja selektivitas terhadap enzim sikloksigenasenya, yaitu biasanya kita bagi atas COX-1, COX-1, COX-2 atau non selektif, atau dia memang spesifik COX-2 selektif. Nah, kalau misalnya bisa dilihat ya, yang hanya COX-2 selektif itu adalah etoricoxib dan celecoxib. Sedangkan diclofenac, walaupun angkanya ke sini nih ya, arahnya ke sebelah COX-2, tetapi dia tetap mempengaruhi terhadap COX-1-nya. Sedangkan celecoxib dan etoricoxib ini COX-2 selektifnya sangat tinggi. Nah, semakin ke kiri nih ya, semakin ke COX-1 selektif, tentunya dia akan mempengaruhi tadi di lambung ya. Dia akan mempengaruhi efek fisiologis dari COX-1. Sehingga semakin ke kiri tentunya semakin ke COX-1, efek untuk gastrointestinalnya akan semakin kuat ya. Semakin ke COX-2 selektif tentunya tidak. Namun semakin COX-2 selektif nih, efek terhadap tromboksan, agregasi trombosit dan kemungkinan trombusnya itu semakin tinggi. Nah, itu dia ya. Nah, prinsip umum lainnya adalah mengenai dosis dan juga durasinya. Nah, ini ya, dosis dan durasi ini cukup harus sering diperhatikan nih ya. Bagaimana dosisnya, dosis obatnya? Dosis obat NSAID itu seharusnya memang dimulai serendah mungkin dosisnya. Dimulai dosis paling kecil. Kemudian dititrasi sampai dosis maksimal untuk antiinflamasinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sejawat ini menjumpai pasien dengan riwayat pemakaian NSAID yang inadequate responnya, itu harus diperhatikan. Ini dosisnya udah adekuat nggak dengan dosis maksimal antiinflamasi? Atau dosisnya masih terlalu rendah? Sehingga nggak usah buru-buru diganti, dimaksimalkan aja obat yang tadi dengan dosis yang maksimal, tetapi harus yang aman. Nah, durasi bagaimana nih? Jadi bagaimana, berapa lama durasi untuk anti nyeri ini kita berikan? Tentunya kalau misalnya dia sudah bisa menghilangkan nyeri secepat mungkin, ya secepat mungkin kita hentikan. Namun kapan kita ganti kalau responnya nggak muncul lagi, kalau maksudnya belum ada respon terhadap anti nyerinya? Biasanya di beberapa penelitian itu ada disampaikan bahwasanya 2 minggu. Jadi teruskan saja terapi NSAID 2 minggu sebelum nanti dirubah. Tapi ada beberapa NSAID, nanti saya akan jelaskan, ada beberapa NSAID yang nggak bisa dipaksakan sampai 2 minggu. Jadi misalnya 5 hari sudah harus dihentikan kalau nggak ada responnya ya. Tetapi kebanyakan kalau yang ada bisa diberikan terapi selama 2 minggu, baru setelah 2 minggu nggak ada respon diganti dengan golongan NSAID yang lainnya ya. Oke, nah ini berdasarkan dosisnya ya, dosisnya. Kita lihat di sini. Ini data untuk NSAID yang ada beredar di Indonesia sih ya, karena sebenarnya banyak juga nama-nama dari NSAID yang lainnya. Kita lihat ada aspirin, ibuprofen, asam mefenamate, ketoprofen, ketorolac, diclofenac, indomethacin, naproxen, meloxicam, piroxicam, dan 2 yang kuning saya beri warna ini adalah yang COX-2 selektif, celecoxib dan etoricoxib. Nah, ini di setengahnya half-life-nya ini lihat. Yang paling tinggi itu adalah half-life-nya piroxicam. Jadi half-life-nya itu bisa sampai 160 jam. Bayangkan, berarti cukup panjang. Makanya penggunaan piroxicam ini hanyalah 1 kali sehari. Dan bahkan kalau T setengahnya segini panjangnya, disarankan pun digunakan itu hanyalah sekali sehari atau per 2 hari. Itu ya, selang sehari. Jangan dipaksakan untuk bisa sekali sehari atau 2 kali sehari. Nah, itu akan menyebabkan efek toksiknya yang lebih tinggi. Nah, namun beberapa di klinis, di praktek sehari-hari, saya banyak juga mendapatkan penggunaan piroxicam yang berlebihan gitu, dan juga obat-obat yang lain. Semakin tinggi half-life-nya ini, tentunya penggunaan dosisnya itu biasanya semakin singkat, dalam arti sekali sehari. Nah, kalau half-life-nya semakin pendek, tentunya penggunaannya juga semakin sering per harinya.
Nah, yang perlu diperhatikan juga max daily dose-nya. Jadi inilah dosis yang maksimal yang bisa diberikan pada satu hari pemberian ya. Jadi kalau misalnya penggunaan obat masih belum sampai dosis maksimal, ya mungkin masih bisa dinaikkan kalau misalnya memang dia belum responnya belum bagus ya. Dan ini nanti bisa dibaca ya bagaimana terapinya, role-nya, yang mana dipakai. Nah, ini dia yang perlu saya bilang bahwasanya ketorolak ya, itu penggunaan durasinya itu terbatas. Jadi hanya bisa diberikan di bawah 5 hari. Tolong pemberiannya jangan melebihi 5 hari. Kenapa? Karena nanti bisa mengakibatkan efek gastrointestinal dan juga efek ke ginjal terutama pada usia tua dan juga pada keadaan pasien dengan hipovolemik ya. Namun kebiasaan banyaknya ketorolak itu digunakan sampai jangka panjang. Nah, itu yang takutnya nanti akan menyebabkan efek sampingnya yang kuat ya. Nah, nanti itu yang mungkin yang highlight-nya yang bisa saya berikan, tetapi nanti dibaca sendiri lagi ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana interaksi terhadap obat-obat lain? Oke. Jadi NSAID ini biasanya sangat terikat terhadap protein plasma. Nah, jadi artinya apa? Kalau dia memang terikat terhadap protein, jadi kemungkinan besar dia bisa menggeser obat lain dari ikatan protein tersebut atau digeser oleh obat lain terhadap ikatan protein tersebut. Karena dia harus berikatan dengan protein nih ya. Nah, jadi tentunya banyak interaksi obatnya ya. Interaksi terhadap obat apa? Nah, ini harus teman-teman sejawat perhatikan nih ya. Karena biar tahu nanti kira-kira kenapa kok NSAID-nya tak berespon atau loh kenapa penyakit komorbidnya sulit terkontrol. Nah, begini, NSAID itu bisa berinteraksi terhadap beberapa obat yang dapat dibaca seperti ini. Sulfonylurea, ya kan? Obat hipoglikemik lainnya untuk diabetes, oral antikoagulan, phenytoin, sulfonamid, dan methotrexate. Methotrexate ini merupakan obat DMARD ya, disease modifying anti-rheumatoid drug yang biasa diberikan pada rheumatoid arthritis, lupus, dan penyakit autoimun rematik lainnya. Nah, NSAID terhadap obat-obat ini, dia akan menggantikan obat ini terhadap proteinnya. Gitu. Jadi NSAID menempati proteinnya, sehingga obat-obat ini tidak bisa berikatan dengan protein yang seharusnya, dan meningkatlah komponen ataupun bagian obat yang bebas di plasma darah kita. Ya, sehingga kalau kita berikan NSAID dengan pasien diabetes menggunakan sulfonylurea, maka efek sulfonylurea ini akan lebih panjang ya, karena dia bebas. Sehingga pada akhirnya kemungkinan besar akan menyebabkan hipoglikemi pada pasien tersebut. Ya, begitu juga oral antikoagulan. Jadi kalau penggunaan oral antikoagulan dengan NSAID, kemungkinan besar akan resiko terjadi perdarahannya tinggi. Karena oral antikoagulan banyak terbebas ya. Nah, NSAID dengan interaksinya terhadap obat hipertensi, beta blocker, ACE inhibitor, thiazid, ini dapat mengakibatkan efek antihipertensinya ini melemah. Ya, jadi tekanan darah nggak terkontrol. Kenapa? Karena tadi NSAID akan memblok COX-1 dan COX-2, di mana COX-1, COX-2 itu pada ginjal gunanya untuk mengeluarkan cairan harusnya, tapi dihambat sehingga terjadi retriksi cairan dan juga natrium. Sehingga tentunya kalau natrium meningkat dalam darah dan juga cairan terretriksi dalam darah akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Ya. Dan juga terganggunya komponen untuk vasodilatasi menyebabkan vasokonstriksi, sehingga tentunya efek obat ini akan melemah untuk menurunkan tekanan darah. Dan tekanan darah pun tidak terkontrol. Jadi perhatikan teman-teman sejawat ya, internal edik semuanya, bahwasanya selama ini kalau misalnya jumpa pasien dengan hipertensi, banyakan kan kalau misalnya hipertensi itu usia tua,
biasanya berbarengan dengan penyakit lain. Apakah itu ada osteoartritisnya, nyeri-nyeri sendi dan sebagainya. Biasanya otomatis diberikan salah satu obatnya NSAID. Nah, kalau misalnya ada NSAID ternyata diberikan juga obat hipertensi, bisa saja hipertensinya nggak terkontrol terus. Jadi jangan salahkan juga pasiennya, bahwasanya, nah ibu nih belum membatasi garam lah, belum inilah, belum itulah. Ternyata dokternya nggak memperhatikan, bahwasanya si dokter sendiri yang ada memberikan NSAID pada pasien tersebut, yang nggak terkontrol juga rupanya jadinya tekanan darahnya, ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau misalnya ada pasien dengan tekanan darah nggak terkontrol, lihat ada nggak dia konsumsi NSAID, ada nggak diberikan oleh dokter lain NSAID, ya. Oke, nah kemudian interaksi obat lainnya adalah kepada selective serotonin reuptake inhibitor, suatu antidepresan seperti fluoxetine misalnya, dan juga kortikosteroid. Nah, namun sayangnya sering sekali saya dapatkan kombinasi antara NSAID dan juga steroid di praktek klinik sehari-hari. Ya, dapat kiriman pasien dengan misalnya diagnosa suspeknya dia rheumatoid arthritis ataupun osteoartritis, tetapi pengobatan yang diberikan apa? Misalnya dexamethasone ditambah diclofenac atau methylprednisolone ditambah dengan ibuprofen. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena interaksi obat ini tentunya akan menyebabkan efek gastrointestinalnya itu akan meningkat, yang pada akhirnya nanti dapat menyebabkan masalah perdarahan di lambung, salah satunya yang bisa terjadi. Jadi memang harus sangat diperhatikan, ya. Untuk saat ini sepertinya udah perlu dilihat nih, ya, bagaimana terapi untuk NSAID-nya. Jangan sampai dikombinasi lagi dengan steroid. Mungkin pada pasien itu tahap awal nggak terjadi permasalahan nih. Tapi kalau misalnya terus-menerus diberikan, ya pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan di lambungnya. Karena kita tahu bahwasanya kortikosteroid bekerja untuk menginhibisi fosfoliperase A2 tadi. Ya, sedangkan NSAID akan menstop untuk COX-nya. Jadi udah ditahan nih semua untuk pembentukan dari COX-1. Ya, pada akhirnya ya pasti akan mengganggu masalah di lambungnya. Oke. Nah, dan juga sangat tidak dianjurkan dan harus dihindari mengkombinasi NSAID multiple, ya. Jadi jangan mengkombinasikan dua NSAID. Dan juga nih sebagai tambahan, jangan juga mengkombinasi NSAID dengan paracetamol dosis tinggi, ya, di mana dosis tinggi 2 gram per harinya. Ya, jadi kalau masih 3 kali sehari sih, 3 kali 1 untuk demam, ya kan, 3 kali 500 miligram sih masih aman lah, itu. Tapi kalau udah dosis tinggi 2 gram per hari, atau bahkan lebih, biasanya kan kalau misalnya untuk analgetik, dosis paracetamol itu 1 gram. Jadi biasanya 3 kali 1 diberikan, itu udah 3 gram gitu kan. Nah, itu nggak direkomendasikan dikombinasi dengan NSAID. Harus dihindari. Kenapa? Karena ternyata itu bisa menyebabkan resiko untuk komplikasi gastrointestinal juga, ya, dengan paracetamol. Kalau dengan NSAID tentunya jelas semakin banyak yang menginhibisi COX-nya, ya semakin parah akhirnya. Dan kenapa nggak ada gunanya? Ya karena memang nggak ada efikasinya. Dikombinasi pun dia ternyata efikasi untuk mengurangi nyerinya itu nggak signifikan. Malah resiko untuk terjadi efek toksiknya di gastrointestinal itu semakin meningkat. Jadi jangan, ya, dikombinasikan saja dengan yang lain. Misalnya NSAID dengan golongan opioid gitu, ya. Jadi itu bisa lebih aman sesuai dengan step ladder WHO misalnya. Oke, jangan pernah mengkombinasikan. Nah, oke. Nah, ini ada polling nih, ya, teman-teman ya. Jadi biar semakin hidup nih, apa namanya? Takutnya nanti saya ngoceh aja, rupanya udah pada nggak merhatikan nih. Bisa kelihatan nggak, teman-teman semuanya? Soalnya. Nah, di situ kan di website itu di keterangan atas tuh ada tuh halaman website polf.com/andiremato. Jadi teman-teman nih saya mau lihat apa namanya, polling deh, kita polling nih. Kira-kira ini apa sih jawabannya gitu? Ntar ya. Nggak perlu di-download ya, langsung buka Enggak, aja di website.
di Nggak perlu browser. di-download. Jadi di website itu polf.com/andiremato, nanti dipilih nih, nanti ketahuan nih berapa persen yang mana yang menjawab yang mana gitu. Wanita 55 tahun datang dengan keluhan nyeri di kedua lututnya dalam 1 bulan ini. Pasien baru didiagnosa osteoartritis sejak 3 bulan lalu. Keluhan nyeri lutut masih belum kunjung hilang. Walau pasien sudah mengatakan sudah mulai berkurang sih ya seiring dengan dilakukan fisioterapi dan penurunan berat badan. Saat ini pasien masih mengkonsumsi natrium diklofenak dengan dosis yang sama sejak pertama kali diberikan dokter sebelumnya, yaitu 2 kali 50 mg. Pasien tidak ada riwayat penyakit lain. Kira-kira teman-teman semuanya mau pilih apa nih? Apa yang mau dilakukan? Ayo, coba Eh, yuk. pada tanya alamat websitenya nih dok. Oh, itu kan ada tuh. Kelihatan nggak? polf.com Andi Remato. Nggak kelihatan dok. Oh, enggak ya? Iya, nggak muncul. Oh, ntar. Saya share screen yang tadi aja kali ya dok. Oh, enggak. Tunggu, ntar ya. Ini. Tunggu. Ini kelihatan nggak deh? Udah kelihatan belum? Maaf. Ini udah kelihatan belum? Oh, udah dok. Udah ya? Nah, ini teman-teman. polf.com/Andi Remato. Maaf ya, nggak kelihatan tadi ya. Yuk, kita coba yuk, polling yuk. Biar agak seger dikit nih. Udah pada kelihatan belum nih? Wah, udah ada nih yang polling nih. Wah, mantap, saling mengejar. Kelihatan kan ya persentasenya kan, Dokter Dev? Kelihatan dok, kelihatan. Ya. Silakan. Mari kita respon. Biar kita lihat nih, perhatiin nggak nih? Ya. Ya biar sedikit interaksi ya. Soalnya kalau malam-malam nih, kalau dengerin ini aja presentasi takutnya pada mengantuk nih. Apalagi baru buka puasa ya kan, Dokter Devi kan? Ngantuk ya dok. Oke. Nah, gimana? Masih ada yang mau poll ini? Kita kasih waktu berapa detik lagi deh ya. Nah, silahkan. Kalau tadi ada yang merhatiin nih ya, kalau merhatiin ini kayaknya nih bisa menjawab nih. Tapi nggak apa-apa, kita akan membahas nih ya, benar atau enggaknya. Oke, ya udah kita lihat nih, kayaknya udah pilihan menaikkan dosis diklofenak nggak mungkin kita kejar lagi nih kayaknya Dokter Devi ya. Ya jadi memang yang paling rasional dan paling memang benar itu adalah yang memang menaikkan dosis diklofenaknya ya. Kita tahu tadi bahwasanya ini dosisnya masih kecil nih, 2 kali 50 mg, di mana dosis maksimal dari diklofenak itu sampai 200 mg. Jadi kita usahakan dulu aja nih, kita usahakan dulu naikin ya sampai dosis maksimal mungkin untuk antiinflamasinya. Sedangkan menambah selekoksib tentunya ini nggak rasional dong. Ya, tadi kan udah diberikan natrium diklofenak nih. Jadi suatu NSAID, masa kita tambahin NSAID lagi? Gitu ya. Jadi kurang rasional kalau menambah selekoksib. Bagaimana kalau mengganti dengan etorikoksib? Ya boleh-boleh saja gitu kan. Tetapi memang kalau misalnya belum maksimal apa yang kita berikan, ya kenapa kita ganti dulu? Apalagi kita tahu bahwasanya cost efektifisannya nih, cost efektif. Bahwasanya etorikoksib dengan merek paten kita tahu harganya itu cukup mahal. Ya kan, kecuali memang ada sponsor ya, Dr. Devi ya. Ini kita nggak ngomongin sponsor nih ya. Jadi kita ini betul-betul pure ya, tanpa ada sponsor apapun. Jadi memang kalau misalnya lebih bagus ya kita naikin dulu dosisnya di diklofenaknya ya. Baru kalau misalnya nggak respon, baru kita bisa switch dengan yang lainnya. Oke? Oke, bagus. Mantap nih. Berarti pada perhatiin nih, Dr. David nih ya. Nggak tidur ya dok. Iya. Mayoritas bener nih ya, mayoritas udah rasional nih. Oke. Baiklah. Jadi kita ngomong tadi ya, mungkin udah tahu mengenai dosis durasinya. Sekarang kita membahas mengenai efek samping dari NSAID-nya. Nah, ini yang perlu memang diperhatikan nih ya.
Oke, jadi NSAID itu merupakan suatu dia membagi ataupun banyak sekali spektrum toksisitasnya ya, efek sampingnya berbagai organ ya. Ini dia organ-organnya apa aja: gastrointestinal, ginjal, jantung, dan juga hepatik. Dan sebenarnya ada beberapa lagi, tetapi fokus utama kita nanti yang ini. Untuk yang lainnya nanti akan dibahas sedikit ya di tabel. Oke, pertama kita bahas mengenai gastrointestinal dulu nih ya. Bagaimana NSAID dan gastrointestinal? Karena ini yang paling sering ya, yang paling menjadi perhatian, dan banyak juga sebenarnya yang nggak gitu perhatikan, taunya cuma nyeri ulu hati saja. Nah, tadi mungkin saya udah bahas sedikit ya mengenai efek COX-1-nya. Nah, jadi bagaimana NSAID ini, terutama aspirin dan ketoprofen, itu merupakan iritasi langsung terhadap lapisan ya lining dari usus. Ya, jadi aspirin dan ketoprofen itu directly iritan. Dan di lambung dia menyebabkan ion hidrogen diffuse balik ke mukosa sehingga peningkatan asam lambung dan memperparah dong tentunya kerusakan yang ada di lambung. Ini efek dari NSAID. Nah, problem ini meningkat, diperparah lagi apabila mengkonsumsi alkohol ataupun kafein secara bersamaan. Ya, maka efek ke gastrointestinal akan semakin parah. Namun ini bisa dikurangi ya kan, efek dari NSAID ini kalau dimakan NSAID-nya bersamaan dengan makanan. Makanya disarankan kalau mengkonsumsi NSAID ya jangan perut kosong, namun dengan makanan, ya kan, setelah makan, atau pakai susu, ya, segelas susu, minumnya pakai susu aja, gitu. Nah ini ternyata bisa mengurangi efek buruk dari NSAID di saluran cerna. Nah, dan kita tahu juga bahwasanya NSAID juga meningkatkan sekresi asam, ya kan, terus menginhibisi produksi dari protektif mukosa terhadap inhibisi COX-1 tadi yang sudah saya jelaskan. Pada akhirnya apa? Tentunya menyebabkan erosi struktur ulkus, kehilangan dari darah ya, blood loss, karena adanya perdarahan yang secara mikroskopis. Dan juga pada akhirnya kalau nggak tertangani dengan baik dan penggunaan NSAID-nya nggak terkontrol dengan baik dan nggak rasional penggunaannya, tentu akan menyebabkan perforasi ya, perforasi di mana ya, di saluran cerna, di usus tentunya. Bahkan keluhan ini sebenarnya bisa nggak waspadai. Jadi pasien itu nggak tahu bahwa ternyata di dalam saluran cernanya itu udah terjadi proses kerusakan akibat penggunaan obat yang tidak rasional. Dan inilah berbahayanya. Dan disayangkan di Indonesia tercinta kita ini dengan gampangnya mendapatkan NSAID. Ya, sedangkan kalau di luar negeri ya itu kebanyakan NSAID ini bukan over the counter drugs. Jadi hanya boleh diresepkan oleh dokter, nggak bisa dibeli sendiri di apotek. Tapi di Indonesia ini bisa. Dan bahkan kalau pasien sakit, misalnya asam uratnya lah, sendinya, nggak mau datang ke dokter, datangnya ke apotek, diberikan apa? NSAID. Diberikan malah kombinasi NSAID. Ya memang nyerinya berkurang karena semua dihentikan tuh prostaglandinnya, ya nggak terproduksi. Tetapi ya efeknya juga akan buruk. Jadi tolong ya diperhatikan penggunaan NSAID-nya. Karena pasien nggak sadar gitu, nanti tiba-tiba udah terjadi komplikasinya. Nah, 10-30% penggunaan NSAID ya secara reguler itu akan mengalami efek dari gastrointestinal. Apa aja? Yaitu nausea, mual, muntah, ulceratif stomatitis, ya kan, sariawan, kemudian nyeri ulu hati, perut gembung, proktitis, ya, diare, dan juga konstipasi. Nah, 10-30% muncul nih. Mungkin paling sering atas deh ya, mual, muntah. Nah, efek yang serius ini bisa muncul dalam hitungan hari, bisa nih ya. Kalau sering dia menggunakan NSAID-nya tanpa gejala warning sama sekali, nggak ada warning sign-nya nih, nggak ada gejala ataupun tanda-tanda warning-nya ya. Bisa langsung bleeding gitu, peptic ulcer, kemudian bleeding dan juga perforasi. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, jadi kalau misalnya menjumpai pasien dengan perdarahan saluran cerna atas,
ya kan? Ataupun perdarahan saluran bawah, itu harus dilihat nih, dianamnesa ulang penggunaan NSAID ada apa enggak gitu. Nah, tentunya long term ini akan meningkatkan resiko gastrointestinal ya. Kalau penggunaan jangka panjang, efek dari gastrointestinalnya itu akan meningkat 2 sampai 10 kali lipat. Ya, jadi 2 sampai 10 kali lipat ini akan menyebabkan masalah serius. Masalah serius di gastrointestinalnya. Nah, dilihat bahwasanya data menunjukkan 40 sampai 70% penggunaan NSAID jangka panjang itu bisa menyebabkan kehilangan darah 2 sampai 6 cc per hari, 2 sampai 6 mili per hari. Akibat apa? Akibat mikroerosi dari mukosanya. Ditambah lagi karena gangguan di saluran cerna, tentunya karena kehilangan dari zat besi dari darah bisa menyebabkan juga malabsorpsi ya. Malabsorpsi baik itu cairan empedu, terus vitamin B12, vitamin C dan folat karena dinding lambung sudah tidak bagus lagi mengabsorpsi semua vitamin akan menyebabkan tampilannya itu anemia dan hipoalbuminemia. Jadi kalau misalnya ada seseorang pasien dengan anemia usia tua, ada riwayat nyeri sendi dan sebagainya, hipoalbuminemia, lihat apakah memang karena ada penggunaan NSAID atau tidak. Kalau kita anamnesa tidak ada perdarahan yang masif gitu kan, kecuali ada perdarahan ya mungkin sumbernya dari perdarahannya. Tapi kalau dia nggak ada mengatakan perdarahan sama sekali, mungkin dari occult bleeding yang ada di gastrointestinalnya ya. Yang saya harapkan bukan karena terapi dari teman-teman sejawat yang teman berikan, karena sering datang dengan keluhan nyeri sendi, kasih aja NSAID terus-menerus, udah berbulan-bulan dikasih ya. Jangan. Itu harus dievaluasi ya. Nah, jadi dari semua NSAID yang non selektif, ibuprofen yang masih dibilang sedikit efek gastrointestinalnya yang sedikit lah, nggak separah non selektif lain. Kita nggak ngomong yang selektif ya, karena kok selektif dan tentunya untuk gastrointestinal lebih aman dibandingkan yang non selektif ya. Jadi kalau etirikoksib dan selekoksib itu tentunya aman. Tetapi apapun itu, semua NSAID itu lebih merusak saluran cerna di usus daripada paracetamol ya. Nah, ini dia. Gastric irritation itu menyebabkan restriksi dari penggunaan ketorolak. Jadi ketorolak itu tadi disarankan 5 deh. Paling maksimal sampai 7 hari. Tapi disarankan beberapa literatur tuh sampai 5 hari. Jangan lebih. Kalau lebih kita tahu posisi ketorolak tuh paling sebelah kiri tadi nih. Paling COX-1 selektif. Jadi dia paling bisa menghambat fisiologis dari COX-1 di lambung yang berguna untuk mengurangi sekresi asam lambung dan meningkatkan proteksi mukosa lambung. Jadi kalau itu di stop oleh si ketorolak, tentunya akan menyebabkan masalah. Kalau dibiarkan di stop terus-menerus selama 5 hari atau bisa sampai 7 hari, itu asam lambung udah sangat meningkat dan protektif mukosanya itu udah hilang. Jadi bisa rusak ya. Jadi tolong jangan penggunaan ketorolak jangka panjang. Namun sebenarnya kalau misalnya dihentikan terapinya, biasanya untuk kerusakan di gastrointestinal itu bisa berangsur semakin lama semakin baik. Ya kecuali udah perforasi ya. Kalau udah perforasi ya udah wassalam, udah nggak bisa lagi dihentikan juga kita harus menterapi perforasinya itu sendiri dan perdarahannya. Ya. Jadi ada beberapa obat-obatan yang berguna untuk mengurangi efek gastrointestinalnya. Ya, apa itu? Yang pertama antiprostaglandin tentunya ya. Prostaglandin, bukan antiprostaglandin, itu misoprostol. Oke, terus kemudian apa lagi? Proton pump inhibitor yang tahu ya, yang kita sudah tahu sering diberikan mungkin selama ini ya dengan golongan seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol ya, pantoprazol dan sebagainya. Terus bisa juga double dose dari H2 antagonis seperti ranitidin ya. Nah, ini akan menyebabkan mengurangi insiden terjadinya gastric ulcer ya, dan mengurangi atau menghilangkan keluhan-keluhan gastrointestinal. Makanya disarankan pemberian untuk kombinasi antara NSAID dan juga gastroprotektif ini.
ya. Tapi kapan diberikan sih bagusnya? Oke, nanti udah kita bahas. Nah, ini dia strateginya. Strategi untuk mengurangi risiko gastrointestinal pada pemakaian NSAID. Ya, jadi jangan langsung parno dengan langsung ketakutan ngasih NSAID. Ya enggak juga gitu ya. Jadi ada strateginya. Kalau memang resiko untuk gastrointestinalnya rendah, ya nggak apa-apa. Kita berikan aja NSAID, tetapi kalau bisa intermittent, ya kan? Kapan perlu dipakai PRN. Terus kalau bisa agak jangka panjang, ya gunakan low dose NSAID. Kalau misal dengan low dose sudah respon untuk nyerinya, ya udah low dose saja. Nah, bagaimana dengan moderate risk? Jadi moderate risk itu gimana? Resiko sedang itu apabila ada ini nih, 1-2 faktor resiko ini. Usianya di atas 65, terus kemudian kita harus memberikan NSAID yang dosis tinggi, dan sebelumnya itu ada riwayat ulkus, walaupun yang uncomplicated ya, dan juga ada penggunaan aspirin, steroid, ataupun antikoagulan. Ya, jadi kalau misalnya ada 1 ataupun 2 faktor resiko ini, disarankan untuk ditambahkan ya. Kalau misalnya nggak mau tambahkan, penggunaan intermittent sehari 2 hari nyeri hilang, oke, fine, nggak apa-apa. Karena nggak jangka panjang ya. Jadi COX-nya dihentikan bentar, kita stop sementara, untuk hari kedua, hari ketiganya udah diproduksi lagi, nggak apa-apa. Jadi asam lambung masih bisalah diproduksi besoknya gitu kan. Tapi kalau misalnya agak sedikit lama nih kita mau pakai NSAID-nya, ya harusnya dikombinasi dengan boleh PPI, omeprazol, lansoprazol, apapun itu. Kemudian kalau misalnya nggak ada, misoprostol. Atau kalau enggak, ya dengan ranitidin misalnya ya, adu antagonis. Tetapi ini kurang efektif dibandingkan 2 yang di atas. Jadi tetap yang pertama itu PPI kalau bisa ya. Kemudian kalau faktor resikonya tinggi dengan lebih dari 2 faktor resiko ya, ini 2 nih, bisa aja 4-empatnya. Udahlah usia tua, kita harus pakai NSAID tinggi, terus dulu dia pernah ada ulkus, itu aja udah 3, udah kena. Apalagi dia ada pakai aspirin. Nah, kalau bisa ya kan, kalau bisa jangan pakai deh ya, jangan pakai NSAID, diganti apakah paracetamol, apakah opioid dan sebagainya. Nah, 2 faktor risiko apalagi ada dulu complicated ulcer, jadi sampai perdarahan saluran cernanya ya, atau malah baru-baru ini ya alternatif treatment deh. Kalau memang terpaksa sekali, kita boleh berikan COX-2 selective NSAID seperti etirocoxib ataupun celecoxib. Namun tetap masih perlu dikombinasi dengan gastroprotektif ya, PPI ataupun misoprostol, pilih. Oke. Dan ternyata kalau misalnya dari gastrointestinalnya, terus habis itu dilakukan pemeriksaan misalnya urea breath test ataupun apapun itu pemeriksaan untuk melihat Helicobacter pylori dan itu positif, nah itu harus dieradikasi ya pada yang moderate dan juga risk. Oke. Nah, jadi ini strateginya. Jadi inilah wajar kalau misalnya penggunaan NSAID dengan PPI dikombinasi. Tapi kalau low risk sih nggak usah, usia muda misalnya, penggunaan dosis rendah, ya udah kasih NSAID biasa aja gitu. Nah, sekarang kita masuk ke efek kedua yang sedikit menakutkan juga, yaitu adalah efek kardiovaskular. Nah, ternyata penggunaan NSAID baik non-selektif maupun yang COX-2 selektif itu berkaitan atau berhubungan dengan peningkatan resiko efek samping kejadian kardiovaskular. Tentunya dengan tadi ya, menginhibisi COX itu dapat mengintervensi dari fungsi platelet. Dan juga bisa membuat permasalahan, menginhibisi itu dapat membuat masalah vasodilator dari endotelial terganggu mekanismenya. Karena untuk vasodilatasi itu dibutuhkan prostasiklin dan juga nitric oxide ya. Kemudian ditambah lagi efek dari COX yang dihambat di ginjal tadi, ya kan? COX yang dihambat di ginjal tentunya dia bisa menyebabkan hipertensi, ya kan? Retriksi natrium, retriksi cairan, hipertensi, tentunya hipertensi meningkat, itu menyebabkan resiko dari aterosklerosis, vasokonstriksi. Terakhir ada aterosklerosis. Apa yang terjadi? Tentunya terjadi pada akhirnya yang tidak diinginkan adalah kematian akibat kardiovaskular. Ya kan? Kemudian
miokard infark, gagal jantung, dan juga stroke. Nah, tentunya peningkatan resiko ini ya bervariasi tergantung dari bagaimana resiko kardiovaskular pada baseline-nya, pada dasarnya sebelum diberikan NSAID. Terus kemudian NSAID apa yang diberikan, dan juga tentu tergantung akan dosisnya ya. Jadi kejadian ini lebih meningkat kejadiannya tentu akibat yang ini tadi ya, berdasarkan jangan-jangan selama ini emang resiko kardiovaskularnya tinggi, terus kemudian pemilihan NSAID-nya dan juga dosisnya. Nah, jadi untuk semua pasien ya, ini kita strateginya. Kalau tadi strategi untuk mengurangi efek gastrointestinal, ini strategi kita untuk mengurangi resiko kardiovaskular. Ya, untuk kebanyakan pasien ya yang ada penyakit kardiovaskular yang membutuhkan NSAID, lebih bagus diberikan terapi alternatif D seperti paracetamol. Ya kan, kalau misalnya memungkinkan dan respon terhadap paracetamol. Namun kalau misalnya tidak ya, jika pasien menggunakan aspirin, ya kan, dia minum aspirin nih, pengencer darah untuk penyakit jantungnya, diharuskan oleh dokter spesialis jantung. Kalau mau diberikan NSAID, minumlah NSAID jaraknya itu lebih dari 2 jam ya. Jadi aspirin dulu, baru 2 jam kemudian, 2 jam lebih, baru minum NSAID-nya. Jangan berbarengan. Kemudian lebih bagus tuh jangan gunakan NSAID dalam 3 sampai 6 bulan kejadian kardiovaskular yang akut ya, ataupun prosedur untuk kardiovaskular. Jadi kalau misalnya masih 3 sampai 6 bulan nih serangan jantung ataupun baru di kateterisasi atau pemasangan stent, ya jangan gunakan NSAID ya. Nah, kalau misalnya lebih dari itu ya boleh untuk diberikan ya. Yang boleh yang mana? Nanti akan kita bahas, oke. Kemudian monitor secara ketat nih ya. Monitor secara baik lah ya. Tekanan darahnya ya kalau udah menggunakan NSAID. Kalau bisa gunakanlah NSAID serendah mungkin dosisnya. Sependek mungkin half-life-nya. Tadi kan saya udah menjabarkan nih half-life di di tabel tadi ya, nanti diulang lagi deh ya. Lihat di tabelnya untuk half-life-nya, dan juga hindari formulasi yang extended release ya. Kalau bisa half-life-nya pendek dan dosisnya sekecil mungkin. Jadi kalau pasien dengan NSAID yang jangka panjang, walau pada pasien jantung nih ya, pada pasien dengan masalah di jantung, ya kan, dengan penggunaan NSAID jangka panjang yang dengan atau tanpa aspirin harus diberikan gastroprofilaksis ya, seperti PPI tadi atau misoprostol ya. Oke, nah ini dia. Jadi untuk penanganan yang tepat kita lihat resiko gastrointestinal dan juga resiko tadi kardiovaskular ya. Jadi yang dimaksud dengan resiko rendah, sedang, dan tinggi untuk gastrointestinal tadi udah tahu ya. Nah, sedangkan yang untuk resiko tinggi dan rendahnya pada kardiovaskular, biasanya kalau tinggi itu penggunaan aspirin ya. Kalau dengan gangguan masalah di jantung, tentunya kalau udah berat, penggunaan stent dan sebagainya, apalagi dengan penggunaan aspirin, aspilet pengencer darah jangka panjang, itu udah masuk ke dalam yang high resiko jantungnya. Jadi kalau misalnya low 22 nih, gastronya udah rendah, ya kan, terus habis itu resiko jantungnya juga rendah, nggak ada pada pasien ini, ya udah nggak apa-apa, diberikan aja tuh non selektif NSAID, apa aja sih dihajar aja untuk NSAID-nya ya, mau itu diclofenac, ibuprofen dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya resiko tinggi, walaupun gastrointestinalnya rendah nih, tapi resiko jantungnya tinggi, pasien menggunakan aspirin seumur hidupnya, disuruh sama dokter jantungnya. Nah, itu disarankan penggunaan NSAID-nya apa? Dari semua NSAID ternyata telah dilakukan penelitian ya, naproxen yang lebih paling aman dibandingkan semua NSAID lainnya. Jadi di sini naproxen lah yang dipilih. Naproxen dengan PPI. Dan kemudian kalau misalnya dia untuk gastrointestinalnya sedang,
naproxen dengan PPI juga kalau resiko kardiovaskularnya tinggi. Nah, kalau tinggi dua-duanya nih, udahlah dia resiko tinggi saluran cerna, resiko tinggi juga di jantung. Kalau bisa dihindari NSAID, dihindarilah. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa kali, ya memang nggak bisa ada pilihan lain nih, memang harus pakai NSAID nih, ya udah kalau bisa naproxen dengan PPI. Diclofenac pun sebenarnya bisa, tetapi yang paling disarankan itu adalah yang celecoxib ya. Celecoxib plus PPI. Itu yang lebih aman. Ternyata kenapa ini celecoxib sedangkan yang resiko rendah tapi gastrointestinal tinggi itu masih bisa COX-2 inhibitor. Jadi etericoxib masih bisa, tetapi kalau untuk yang high tidak bisa. Kenapa? Karena ternyata etericoxib untuk resiko ke kardiovaskularnya itu cukup tinggi. Karena dia sangat COX-2 selektif. Jadi menyebabkan COX-1 itu banyak dan agregasi trombosit bisa terjadi. Ya, jadi inilah pilihan untuk terapinya ya. Oke, sekarang coba untuk yang soal berikutnya nih ya. Kelihatan nggak Dokter Devi untuk Kelihatan, Dok. ininya? Udah kelihatan ya. Jadi kita coba yang kedua nih. Oke, coba. Seorang pria memiliki riwayat osteoartritis lutut, datang ke praktek Anda dengan keluhan nyeri ulu hati dan semakin memberat saat makan. Pasien mengkonsumsi aspirin dengan dosis 2000 mg per hari yang dibeli sendiri. Jadi kalau dosis aspirin 2000 mg nih, bukan aspirin untuk pengencer darah ya, tetapi aspirin untuk nyerinya ya. Kalau untuk pengencer darah low dose biasanya 80 mg. Oke. Nah, kira-kira untuk mengurangi rasa nyeri di lututnya yang selama 6 bulan ini apa nih mau diberikan nih ya? Oke, wah mantap nih ya. Ada yang pilih naproxen, ada yang pilih celecoxib, ada yang pilih diclofenac. Wah, si ketorolak nggak ada mau menyentuh lagi nih. Kalau nggak biasanya selama ini jangan-jangan ketorolak dia ini. Di IGD juga injeksi ketorolak semuanya ya. Obat juga ketorolak, sekarang nggak laku lagi nih ketorolak nih. Waduh, Jadi parno, Dok. jadi parno ya. Kalau nggak ada resiko gastrointestinal sih nggak ada masalah, dihajar aja. Tapi kalau ini lihat nih, dia ada keluhan nyeri ulu hati dan semakin memberat saat makan. Berarti ada masalah di lambungnya nih ya. Jadi apa pilihannya? Wah, udah mantep nih. Wah, udah bisa lah nih, udah bisa menterapi rasional nih, Dokter Devi nih. Udah bisa nih, udah mantap. Oke, jadi gimana nih? Ya, jadi memang pilihannya masih kita kasih responsi, tetapi udah nggak apa-apa, kayaknya udah makin semakin menang nih celecoxib ya. Jadi memang yang paling rasional sih memang kita ganti aja dengan celecoxib yang suatu COX-2 selektif ya, inhibitor. Kalau naproxen memang boleh sih ya agak sedikit kurang, tetapi dia tetap aja ada COX-1-nya non selektif, diclofenac juga non selektif ya. Kalau misalnya tadi ada ibuprofen, mungkin ibuprofen bisa lebih rendah kan yang tadi seperti slide saya. Tetapi ada celecoxib yang lebih superior untuk efek ke gastrointestinalnya berkurang. Nah, maka kita ganti celecoxib saja ya. Boleh diberikan gitu. Oke, mantap. Nah, ini sekarang nih ya. Lagi. Yuk. Seorang pria 50 tahun datang dengan keluhan nyeri di pergelangan kaki kanannya sejak 3 hari ini setelah pasien terpleset saat berjalan. Setelah dilakukan pemeriksaan yang lengkap, pasien didiagnosa dengan ankle sprain. Mungkin dilakukan MRI, ya kan, didapetin ankle sprain. Pasien memiliki riwayat serangan jantung 3 tahun yang lalu. Dan dokter jantung memberikan aspirin jangka panjang untuk mencegah serangan kembali. Pasien tidak ada riwayat sakit lambung. Nah, aman sih ya kayaknya. Kira-kira apakah ini? Oke, silakan. Udah bisa milih kan ya? Udah bisa milih kan ya?
Oke, dipilih, dipilih, dipilih. Masih mikir kayak dok. Oh, masih mikir ya. Di screenshot makanya tadi itu. Kayaknya yang screenshot sih aman nih, kayak bisa lihat lagi ulang nih. Atau yang nyatet nih. Kalau enggak, yang mana ya tadi ya? Aduh. Udah milih nggak keluar di screen dok. Oh, nggak keluar di screen ya? Ada sih dok, ini muncul. Oh iya ya. Oh, tapi di screen masih belum ada bergerak ininya ya? Oh Iya, iya ya. Betul, 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 betul. iya dok nggak Waduh. keluar. Iya nggak keluar dok. Oh iya ya. Loh, kok ngadet ya? Ntar kita coba refresh. Ntar ya. Gimana? Udah keluar belum ya? Sudah dok. Ya ampun. Waduh, kok terclose. Ntar ya. Maaf, maaf, maaf. Keluar ya? Share saya ya? Iya dok keluar. Ya, maaf, 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 maaf. Oke. Ya, kelihatan deh. Oke, baiklah. Jadi mayoritas nih bener nih ya. Karena dia udah menggunakan aspirin nih. Aspirin jangka panjang berarti masuk ke high risk untuk kardiovaskularnya. Jadi kalau kardiovaskularnya high risk, walaupun gastrointestinalnya low, itu tetap kita berikan PPI dan naproxen saja cukup ya. Naproxen saja cukup ya. Oke, nah ini benar nih. Kalau misalnya naproxen maksudnya dalam arti naproxen 2 kali 250 mg ditambah omeprazol dengan PPI. Kalau tadi dia memang tidak menggunakan aspirin, ya kan, ya boleh aja digunakan naproxen gitu. Tapi kalau udah ada penggunaan aspirin kan udah masuk resiko yang high. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya dia gastrointestinalnya juga bermasalah, ya kan, dan juga resiko jantungnya juga tinggi, itu selekoxib yang kita gunakan ya. Kalau bisa dihindari dihindari, tapi kalau enggak ya selekoxib pun jadilah ya. Kalau piroxicam enggak ya. Walaupun ini enggak dianjurkan penggunaannya kecuali tadi dia nggak ada masalah di jantung dan juga nggak ada masalah di gastrointestinalnya. Oke, wah mantap nih, udah banyak yang menjawab benar. Oke, nah oh ya itu dia tadi pembahasannya. Nah ini dia ya. Jadi pembahasannya dia berada di posisi yang high dan juga low gastrointestinal tetapi high. Karena penggunaan aspirin jangka panjang itu merupakan resiko tinggi, resiko yang tinggi terhadap jantungnya. Tapi kalau tadi nggak pakai aspirin, biasa-biasa aja, non-selective NSAID apapun bisa diberikan. Tapi kalau tadi dia high di jantungnya, terus di gastrointestinalnya juga high, nah ini dia pilihannya. Ya, oke, mantap. Nah, sekarang renal function, fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal. Ini yang mungkin banyak yang ketakutan juga nih ya. Jangan terlalu banyak makan NSAID nanti ginjal bermasalah dan sebagainya ya. Tapi memang iya nanti bisa mengakibatkan masalah di aliran ginjalnya, aliran darah di ginjalnya. Kenapa? Karena tadi ya, aliran darah ginjal itu tergantung prostaglandin E2 terutama untuk dehidrasi nih ya. Jadi prostaglandin E2 itu kalau di stop, diinhibisi oleh si NSAID ya kan, terutama kalau menggunakan COX-2 yang high dose ya kan, itu bisa mengurangi aliran darah di ginjal dan juga mengurangi GFR ya, glomerular filtration rate. Terus dan juga formasi dari urin. Jadi bisa aja pasien tiba-tiba anuri, urinnya kurang, terus habis itu GFR-nya menurun, terus aliran darahnya juga berkurang gitu kan. Nah, apa yang terjadi tentunya kurangnya aliran kencing yang dikeluarkan akan menyebabkan peningkatan volume plasma ya. Jadi kalau misalnya ada masalah di jantungnya, misalnya ada gagal jantung akan menyebabkan edema paru dan sesak nafas. Terutama ini lebih sering muncul memang pada pasien yang udah aliran darah ginjalnya udah terganggu. Pada keadaan apa?
ya usia tua, pasien dengan penyakit jantung, penyakit ginjal, sirosis, dan juga pasien yang menggunakan diuretik yang loop ya, loop diuretik seperti furosemid. Nah, kalau udah menggunakan itu, kemungkinan terjadi lebih tinggi lagi. Tentunya akibat retensi dari urinnya tadi, cairannya itu dapat meningkatkan tekanan darah. Iya dong, ya. Aliran darah kurang, terus restriksi cairan akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Dan ini akan melemahkan efek obat antihipertensi yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya masalah restriksi cairan, restriksi sodium ya, pengeluaran dari sodium itu terganggu dan rendah, ini menyebabkan retensi dari potasium. Nah, ujung-ujungnya bisa menyebabkan hiperkalemia. Apalagi kalau kita menggunakan NSAID dan juga bersamaan dengan obat antihipertensi seperti ACE inhibitor, ya kan, angiotensin ARB, dan juga potasium sparing diuretik seperti spironolakton, ya kan, itu akan menyebabkan hiperkalemia bisa semakin meningkat kadar kaliumnya, ya. Jadi harus diperhatikan kombinasi dari penggunaan obat-obat terhadap NSAID ini. Walaupun sebenarnya untuk gagal ginjal yang akut itu konsekuensi yang sangat jarang ya pada pengobatan NSAID. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya ini pun sebenarnya jarang ya. Apalagi penggunaannya itu nggak jangka panjang. Itu. Biasanya kegagalan dari vasokonstriksi, efek vasokonstriksi terhadap dari NSAID ini reversible ya. Apalagi masih akut sih masih reversible. Tapi kalau misalnya terjadi gagal ginjal itu lebih sering terjadi pada pasien memang yang intravaskularnya itu udah menurun. Yang tadi contohnya apa? Gagal jantung, sirosis, dan juga insufisiensi renal. Jadi kalau misalnya pada pasien yang aman, tentram, sentosa, nggak ada masalah ginjal, nggak ada masalah jantung, nggak ada masalah di hatinya sirosis, udah nggak ada masalah, jangan ketakutan sekali juga gitu. Karena untuk efek ke ginjalnya itu jarang sebenarnya. Tapi kalau dengan pasien yang memang udah ada CHF, sirosis, dan gagal ginjal, nah itu harus waspada ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mencegah biar nggak terjadi akut renal failure nih akibat penggunaan NSAID, ya kalau bisa kita hindarin penggunaan NSAID pada pasien-pasien yang beresiko tinggi ya. Terus kemudian penggunaan NSAID sebaiknya dihindari kalau GFR-nya itu di bawah 60 ml per menit ya. Itu harus dihindarin gitu. Tapi kalau misalnya GFR-nya masih ringan 60 sampai 89, yaitu penggunaannya harus sedikit waspada lah ya, hati-hati. Terus kalau misalnya ada gangguan ginjal dan faktor resiko tinggi tadi, kita harus sering-sering memonitor kreatininnya ya. Jadi kalau pemakaian NSAID pada pasien dengan resiko tinggi, kreatinin harus tetap kita pantau. Jangan cuma periksa sekali atau bahkan jangan nggak diperiksa sama sekali. Nah, itu salah ya. Biar kita tahu nih strateginya terhadap pemakaian NSAID. Ups, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan efek terhadap hati? Oke, hepatotoksisitis sebenarnya efek yang sangat-sangat jarang pada pemberian NSAID. Walaupun bisa, namun paling sering hepatotoksik itu terjadi pada penggunaan NSAID diklofenak ya, atau penggunaan NSAID dengan apapun itu yang menyebabkan hepatotoksik. Seperti apa? Alkohol. Ya mana tahu ada orang minum NSAID nggak pakai air putih, dia males pakai alkohol. Nah, itu siap-siap aja ya, hatinya terganggu gitu kan. Terus habis itu atau obat yang memang hepatotoksik untuk ya hepar gitu, kayak metotrexat. Metotrexat itu suatu obat yang memang hepatotoksik. Setiap penggunaan metotrexat pada pasien rheumatoid arthritis ataupun lupus, kita harus memantau fungsi hatinya secara rutin ya.
Jadi biasanya 1% ya, 1% pasien yang mendapatkan NSAID itu akan meningkat ALT-nya ya, SGPT maupun SGOT-nya ya, ALT ataupun AST. Biasanya meningkatnya itu lebih dari 3 kali upper lipid normal. Ya, kalau misalnya udah situ, ya udah diberhentikan aja, karena biasanya pun pasien nggak ada keluhan, dan biasanya dengan memberhentikan ataupun mengurangi dosis yang sekarang sedang kita gunakan, itu bisa menormalisasikan fungsi hatinya lagi ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya fungsi hati ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang lain apa? Ini dia ya. Seperti rangkuman yang tadi, tapi untuk gastrointestinal udah disebutkan, ini tambahan-tambahannya untuk toksisitasnya, kemudian untuk ginjal ya. Untuk ginjal ini yang bisa terjadi, kardiovaskular, hepatik. Nah, yang lain itu apa? Asma, alergi, terutama penggunaan aspirin. Kalau misalnya penggunaan aspirin itu bisa menyebabkan aspirin exacerbation respiratory disease, dan juga alergi. Tentunya obat apapun ya selain NSAID, apapun itu bisa mencetuskan alergi ya. Dan hematologi ternyata bisa menyebabkan sitopenia dan juga perdarahan, tadi udah dijebarkan ya. Neurologi bisa menyebabkan dizziness, confusion, drowsiness, seizure, aseptic meningitis, walaupun sangat jarang, tetapi ada laporan bahwa penggunaan NSAID bisa menyebabkan toksisitas seperti ini. Untuk tulang ternyata bisa menyebabkan delay healing ya. Jadi mungkin NSAID memang tidak dianjurkan pada pengoperasi ataupun apapun yang terkait dengan operasi untuk masalah di tulang gitu ya, karena dapat menyebabkan delay dari healing, mengganggu fungsi dari osteoblast ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih ya. Di mana ini? Coba bentar ya. Bisa lihat nggak? Soalnya bisa dilihat kan ya? Bisa, Dok. Bisa ya, agak panjang nih. Yang terakhir deh, karena terakhir harus panjang nih tulisannya nih. Seorang pria 74 tahun datang dengan keluhan nyeri di lutut kirinya yang semakin lama semakin memberat dalam 5 tahun terakhir. Tidak ada riwayat trauma, pasien masih bisa bermain golf setiap minggunya. Jadi usia tua tetapi masih produktif nih, ya. Masih produktif, dia masih bisa main golf setiap minggu. Namun, kadang merasakan nyeri ringan di lutut kiri dan bahu kanannya setelah dia bermain 18 holes. Wah. Sebelumnya pasien mengkonsumsi ibuprofen, namun dihentikan karena anaknya mengatakan bahwa obat tersebut tidak aman untuknya. Mungkin anaknya udah ikut terapi rasional ini gitu kan. Kemudian pasien mengkonsumsi paracetamol 3 kali 1 gram, namun tidak ada perubahan. Dari X-ray genu dapetin OA genu dekstra KL1. KL1 berarti Glenn Lawrence 1 ya, untuk melihat melihat derajat dari osteoartritis genunya. Kemudian riwayat penyakit terdahulu ada penyakit jantung koroner, stent 3 tahun lalu, diabetes mellitus, transient ischemic attack 10 tahun lalu. Dari pemeriksaan fisik, IMT 30, nyeri tekan di sendi lutut kiri. Setelah 6 bulan fisioterapi dan modifikasi gaya hidup, berat badan pasien berkurang 5,5 kg, namun nyeri masih juga dirasakan pasien. Kira-kira apa nih yang mau kita lakukan pada pasien ini? Yo, kira-kira apa? Oke, silakan. Kita tunggu. Oke. Nah, udah nih ya. Jadi memang ini saya belum memberikan memberikan tentang bagaimana pada keadaan ini.
Kalau menambahkan naproxen ya, ini sebenarnya wah, ada lagi nih tiba-tiba masuk ortopedi ya. Yang paling aman dan rasional sebenarnya pada pasien ini adalah menambahkan diklofenak topikal. Nah, ini dia sengaja sih saya belum kasih nih ya. Ada topikal diklofenak. Kenapa nggak naproxen? Ya sebenarnya sih naproxen bisa nggak? Kalau misalnya tadi dia masih mengkonsumsi paracetamol yang 3 kali 1 gram, tentunya nggak rasional kalau kita berikan tambahan NSAID. Ya, tadi kan dibilang bahwasanya penggunaan NSAID jangan dikombinasikan dengan paracetamol lebih dari 2 gram per harinya gitu. Dan juga celecoxib tentunya nggak bisa juga ya kan. Terus dexamethasone apalagi ortopedi sebenarnya juga enggak, tetapi menambahkan diklofenak topikal. Nah, ada ya, ada topikal untuk diklofenak ya. Topikal NSAID itu ada ya. Jadi ini biasanya absorpsi sistemiknya itu sangat-sangat rendah ya dibandingkan yang sistemik NSAID. Jadi untuk resiko gastrointestinal, jantung dan juga renal itu secara signifikan itu sangat rendah untuk yang topical NSAID dibandingkan yang oral ataupun sistemik NSAID. Namun efek sampingnya paling sering adalah skin rash. Dan tapi sayangnya memang nggak semua respon bagus. Yang paling berfungsi ataupun paling bagus manfaatnya itu adalah untuk sendi-sendi yang superficial seperti sendi lutut dan juga tangan ya. Jadi kalau misalnya sendi di bagian bahu, sendi di bagian sendi yang lebih dalam lagi, nah itu biasanya topical NSAID itu nggak gitu respon ya. Topical NSAID ada tersedia ya, yang isinya biasanya diklofenak, natrium diklofenak ada, yang piroxicam juga ada untuk yang topikalnya. Jadi itu bisa menjadi suatu alternatif lain ya diberikan. Kalau counter pain dan sebagainya, merek pula, aduh maaf ya. Kalau misalnya yang seperti itu nggak ada isi ininya, paling itu dingin aja dengan mentolnya gitu. Tapi kalau misalnya yang benar-benar ada itu saya nggak mau nyebut merek karena kita nggak juga disponsori, pokoknya cari aja yang isinya natrium diklofenak ya dan juga piroxicam. Oke. Nah, ini dia bagaimana terakhirnya ini bagaimana sih kita memilih analgesik terapi antiinflamasi seperti NSAID ini, kita harus melihat kategorinya. Ya, jadi ini keseluruhan nih. Kalau tadi gastrointestinal, kemudian kardiovaskular, ini secara keseluruhan sebenarnya sih hampir sama ya dengan yang tadi, tetapi ini mencakup ataupun menggabungkan gastrointestinal maupun kardiovaskularnya. Kita harus melihat kategorinya, ya. Ringan, sedang, atau berat nih. Oke. Nah, kategori yang rendah ya, kategori rendah untuk faktor risiko itu tadi seperti usia di bawah 65 tahun. Tidak ada faktor risiko jantung, ya kan? Tidak memerlukan dosis tinggi ataupun terapi yang kronis, tidak ada mengkonsumsi aspirin, steroid dan juga oral antikoagulan. Rekomendasi obatnya apa? Berikan NSAID apapun. Jadi biasanya ini sih yang kita hadapi ya. Jadi kalau misalnya pasien nggak ada komplikasi, usia masih muda, nggak ada penyakit komorbid apapun dan sebagainya, nggak usah takut. Ya, jangan habis ini ketakutan pakai NSAID ya. Jadi nggak usah takut, berikan aja NSAID, tradisional NSAID, mau yang mana juga aja bisa. Tetapi kalau bisa tetap durasinya sependek mungkin dan dosisnya serendah mungkin. Ya, ini kalau yang memang low. Kalau kategorinya yang intermediate, di mana usia udah makin menua nih, di atas 65 tahun. Terus memang tidak ada histori ataupun riwayat ulkus di gastrointestinal dengan komplikasi apapun, itu nggak ada. Kemudian resiko kardiovaskularnya rendah, ya kan? Oke, terus habis itu tapi mungkin masih menggunakan nih aspirin untuk primary prevention. Kemudian requirement for chronic therapy. Jadi ini kayaknya udah usia tua menggunakan jangka panjang nih. Mungkin pasiennya osteoartritis, ya kan? Jadi mungkin jangka panjang. Nah, ini rekomendasi pengobatannya apa? Boleh diberikan NSAID tetapi dengan EPI ya, ataupun misoprostol ataupun high dose dari
H2 reseptor antagonis, ya, yaitu ranitidin. Atau kalau misalnya enggak, berikan celecoxib sekali sehari dengan PPI. Nah, kalau dia memang menggunakan aspirin, kalau bisa ya dosis aspirinnya ya rendah, 75 sampai 81. Kalau kita kan sediaannya 80 mg ya. Kemudian kalau misalnya tadi diulang kembali, kalau dia pakai aspirin, makan NSAID-nya itu kasih waktu jeda di atas dari 2 jam. Ya, gitu. Pokoknya perbedaan 2 jam, mau 2 jam NSAID dulu dibarukan aspirin ataupun aspirin dulu baru NSAID, yang penting lebih dari 2 jam. Nah, bagaimana kalau yang high? Biasanya usia tua, kemudian kalau misalnya geriatri, dia frail dan juga ada hipertensi, penyakit ginjal, penyakit hati, ya. Kemudian ada riwayat ulkus di gastrointestinal dengan komplikasi. Terus habis itu ada riwayat penyakit jantung menggunakan aspirin ataupun antiplatelet lainnya seperti clopidogrel untuk prevensi. Dan juga ada riwayat gagal jantung. Rekomendasinya apa? Kalau bisa hindari NSAID, berikan acetaminophen. Itu pun kalau bisa di bawah 2 gram per hari. Jadi bukan yang gitu high dose. Acetaminophen itu paracetamol ya. Sama acetaminophen dengan paracetamol ya. Di bawah 2 gram per hari. Oke. Kemudian hindari penggunaan NSAID secara kronis. Kalau misalnya bisa, hindari. Kalau bisa, pakailah intermittent. Kalau nyeri aja, dosis rendah. Dan juga pilih yang short half-life. Kemudian jangan pilih yang extended release. Jika memang harus kronis penggunaan NSAID-nya, ya tadi, pilih once daily celecoxib ditambah gastroprofilaksisnya. Kalau misalnya kardiovaskularnya lebih tinggi dari gastrointestinal, naproxen ya, sama yang kayak tadi sih. Terus kalau misalnya dia menggunakan clopidogrel, ya kan, kalau bisa PPI dihindari. Kenapa? Ganti aja dengan ranitidin dan sebagainya, karena PPI dan clopidogrel itu interaksinya nggak bagus ya, jadi akan mengurangi fungsi dari clopidogrelnya. Kemudian monitor tetap harus tekanan darah ya, dan obatin tentunya tekanan darahnya kalau bermasalah. Dan juga monitor kreatinin dan elektrolit. Tadi disampaikan bahwasanya potasium juga bisa bermasalah selain natrium ya. Oke, nah jadi bagaimana yang kita lakukan kalau kita menjumpai potensial terjadi permasalahan akibat NSAID? Nah, tentunya kalau misalnya kemungkinan besar akan terjadi kehilangan darah akibat microbleeding ya dari gastrointestinal, ya tentunya periksalah sebelum terapi NSAID dan selagi kita berikan terapi NSAID jangka panjang ya. Kalau misalnya udah lama dia penggunaannya, kita coba beri periksa fecal acute bleeding ya. Di situ bisa kelihatan nih nanti ada perdarahan secara mikroskopis ya. Kemudian awasi terus ya kalau misalnya orang tua dengan penggunaan aspirin yang dosis rendah. Kalau misalnya ada gastric pain, anoreksia dan indigestion, tentunya disuruh makan NSAID-nya setelah makan atau menggunakan susu atau air putih yang banyak, dan tentunya jangan minum obatnya pakai alkohol ataupun dengan kopi, kafein. Terus kalau bisa dan sering terjadi seperti ini, suruh pasiennya tetap berdiri tegak selama 30 menit setelah konsumsi NSAID. Itu ternyata dapat bisa mengurangi keluhan gastriknya, gastric pain ataupun indigestion-nya. Kemudian kalau pada usia tua, ya kan, harus regular dan monitor untuk dietnya bagaimana ya, karena bisa menyebabkan nanti anoreksia dan masalah di lambungnya. Kalau orang tua kadang-kadang kan nggak bisa ngomong, udah males bicara dan sebagainya, dia cuma nggak mau makan dan sebagainya, jadi harus dilihat masalah dietnya. Nah, kalau misalnya dia kemungkinan besar perdarahan, terutama kalau dengan penggunaan antikoagulan, paling awal mungkin bisa dicek nih ya, gusinya ada nggak tanda-tanda bleeding, terus ada nggak bruising ya, lebam, petike, terus periksa juga urinalisis untuk hematuri, terus assess bagaimana kadar prothrombin time-nya dan juga bagaimana plateletnya, dan juga tentunya periksa
darah perifer lengkap, DPL atau full blood count atau complete blood count untuk mendeteksi anemia dan juga adanya defisiensi folat ya. Akibat masalah di lambung bisa juga tadi. Kemudian kalau misalnya ada retensi cairan, terutama ini penggunaan ibuprofen nih ya, harus kita timbang secara reguler berat badannya, terutama pada usia orang-orang tua ya. Kemudian suruh pasiennya lihat bagian ankle-nya nih, karena di situ yang paling sering terjadi edema ya. Ankle-nya dan juga jari-jarinya laporkan kalau misalnya ada memang swelling. Terus kemudian assess bagaimana jantungnya dan juga ada sesak nafas atau enggak, dan jangan lupa cek tekanan darah secara rutin ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya ada masalah ginjal, tentunya kita periksa urinalisa untuk lihat ada nggak albuminurianya. Kemudian jangan lupa kalau ada masalah di ginjal dari awal, kita harus lihat nih kreatinin serumnya, dicek sebelum dan saat terapi. Kalau nggak dicek, kita nggak ada tahu baseline-nya, jadi agak berbahaya. Kita nggak bisa pijak rem nih kalau misalnya kita nggak periksa dari awal. Tapi kalau dari awal kita periksa, kita kan bisa tahu nih, ambil strategi. Setelah kita kasih NSAID, gimana kreatinnya? Loh, kok makin meningkat? Ya, jangan diteruskan ya. Terutama apabila kreatininnya itu di atas 3,4 mg per desiliter, itu harus waspada. Kalau misalnya di atas 7,9 mg per desiliter, ya dihindarin. Ya kalau udah segitu juga takut juga pasti ya kan. Kreatinin 7,9 mau dikasih NSAID, ya janganlah. Nah, kemudian tentunya kalau misalnya dia kan bekerja untuk melawan ataupun mengurangi efek antihipertensi, jadi kita harus secara reguler teratur dimonitor tekanan darahnya ya. Jangan sampai memang pengobatan NSAID ini menyebabkan terapi antihipertensi yang kita berikan itu nggak optimal ya. Jadi bisa diberikan atau diganti dengan alternatif lain. Kalau misalnya ada gangguan hati, terutama penggunaan diklofenak, ya kan, itu harus kita evaluasi. Kalau bisa dalam 8 minggu pemberian diklofenak itu kita periksa deh fungsi hati ada meningkat nggak, walaupun cuma 1% tadi dibilang, tetapi bisa aja terjadi ya kan, terutama pasien kalau masih aktif mengkonsumsi alkohol lah ataupun ada masalah di livernya. Nah, kadang-kadang nih ya bisa menyebabkan masalah di kuping nih ya. Kalau misalnya kuping ada tinnitus setelah penggunaan NSAID, itu disuruh berhenti aja konsumsi NSAID-nya, karena beberapa laporan bisa menyebabkan muncul terutama penggunaan aspirin ya, bisa menggunakan tinnitus. Nah, kalau mengganggu di susunan saraf pusat, menyebabkan confusion, dizziness, somnolence, biasanya diakibatkan oleh naproxen, itu harus ini kalau ada nanti dizziness ya tentunya disuruh pasien lah dia jangan menyetir ya kan, ataupun melakukan sesuatu terkait terhadap mesin dan sebagainya, karena itu bisa berbahaya. Dan juga jangan dikonsumsi bersamaan dengan alkohol ya. Kemudian bronkospasme, tentunya ini harus hati-hati, harus dihindari NSAID pada pasien dengan asma karena bisa menyebabkan bronkospasme ya, terutama pemakaian aspirin tadi ya kan. Jadi kalau misalnya dilihat ada perburukan asmanya setelah dia menggunakan NSAID, justru stop, jangan dipakai NSAID, ganti alternatif lain ya. Jadi ini mungkin tambahan nih sebagai pregnancy, mungkin ada juga teman sejawat yang masih bingung ya, maksudnya dalam arti bagaimana dengan kehamilan nih penggunaan NSAID. Nah, sebenarnya NSAID bisa digunakan pada saat kehamilan, itu ada beberapa yang memang kategorinya B ya dari FDA. Cuman harus hati-hati. Kenapa? Karena pemakaiannya itu tergantung dari trimesternya gitu ya. Kalau aspirin dan naproxen ya kan. Nah, ini pada saat trimester pertama awal-awal ini malah dapat bisa menyebabkan resiko bleeding, perdarahan saat kehamilan. Makanya nggak dianjurkan ya. Oke, nah kontraindikasi juga pada trimester terakhir, ya kan? Trimester terakhir juga dikontraindikasikan, ya. Oke, kenapa? Karena ini bisa menyebabkan prematur closure jari ductus
itu arteriosusnya, PDE-nya ya. Dan juga bisa menyebabkan fatal pulmonary hypertension, kemudian induced renal insufficiency, dan juga oligohydramnion. Jadi nggak dianjurkan ya. Jadi kapan bisa diberikan? Ya bisa diberikan pada trimester awal. Yang tadi maksudnya aspirin naproxen itu berbahaya pada awal-awal kehamilan nih ya. Tapi kalau udah trimester 1 ini bisa diberikan. Ternyata NSAID itu nggak terbukti adanya teratogenisitas ya, teratogenisitas gitu pada penelitian. Tetapi kalau misalnya bisa sih memang ya dihindari itu lebih bagus lagi ya. Oke, tapi kalau misalnya terpaksa boleh diberikan pada trimester pertama gitu, udah mulai trimester kedua, ketiga jangan diberikan. Ya, pada awal kehamilan juga untuk aspirin naproxen itu jangan. Ya. Namun walaupun dibilang aman nih first trimester, tetap ya bisa menyebabkan resiko untuk miscarriage. Oke, karena efek prostaglandinnya tadi gitu ya. Jadi memang beberapa pun masih tidak merekomendasikan pemberian NSAID pada kehamilan. Bagaimana dengan menyusui? Nah, menyusui kebanyakan NSAID itu diekskresikan walaupun kuantitasnya itu sedikit di air susu, di ASI ya. Jadi bisa menyebabkan potensial displesia bilirubin, meningkatkan resiko jaundice dan juga kernicterus, ya kan. Tetapi kalau misalnya dipilih yang paling aman itu adalah ibuprofen, asam mefenamat dan naproxen. Tapi ya kalau misalnya memang bisa dihindari ya lebih baik dihindari saja, ya. Jadi mungkin itu aja dari saya untuk ketentuan online mengenai terapi NSAID kali ini. Untuk teman sejawat semuanya ya, dapat mengunjungi website di Perhimpunan Rheumatologi Indonesia www.rheumatology.or.id untuk ini mendownload secara gratis untuk penggunaan obat antiinflamasi non steroid dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Itu sudah dikeluarkan dari tahun 2014. Jadi beberapa juga saya kutip dari situ dan berbagai sumber nanti ada di situ. Jadi bisa menjadi panduan untuk teman sejawat semuanya. Dan juga kalau misalnya di website kita juga bisa melihat konsultan rheumatologi yang ada di kota-kota di sekitar teman sejawat kalau memang mau mengkonsulkan masalah-masalah di bidang rheumatologi ya, termasuk saya yang ada di Medan. Terima kasih. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator, Dr. Devi, silakan. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya Dok. Ya, silakan. Udah ada ya pertanyaannya? Sudah ada. Oke. Yang mana nih pertanyaannya? Kalau dia mau nanya langsung juga boleh kan ya? Oh boleh banget Dok, sekalian kenalan ya, seperti biasa Dok. Oke, silakan. Ini yang mana nih? Yang mau kita jawab nih? Sudah dikumpulkan atau kita lihat langsung nih? Oke, ini pertanyaan pertama dari Arum Indriani. Selamat malam Dok, izin bertanya, apakah ada pertimbangan dalam pemberian NSAID pada pasien dengan gagal ginjal stage 4? Iya, oke. Gagal ginjal stage 4. Berarti tadi sebenarnya udah saya jelaskan juga ya, bahwasanya gagal ginjal stage 4 itu kan udah GFR-nya pasti di bawah 60-an gitu kan. Nah, jadi tentunya itu kalau bisa dihati-hatikan, ya kalau misalnya memang bisa dihindari, hindari deh. Ya, dihindari gitu. Karena nanti takutnya bisa menyebabkan nephrotoxicity-nya juga dan juga menyebabkan masalah retensi natrium cairannya semakin berat. Jadi kalau misalnya bisa dihindari, diganti dengan terapi yang lain. Misalnya diberikan paracetamol, terus kalau misalnya ada inflamasi, nyeri di sendinya akibat penyakit artritis inflamasi, diganti dengan steroid. Mungkin itu lebih bagusnya. Ya, semoga menjawab ya, Dr. Arum Indriani. Oke, pertanyaan kedua dari Nova Adi. Pada kombinasi NSAID dan PPI, apakah diberikan bersamaan atau ada selang waktunya, Dok? Kalau ada selang waktunya, yang mana lebih dahulu? Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya di literatur juga nggak ada dicantumkan, maksudnya harus berbarengan berapa jam dan sebagainya. Jadi bisa aja langsung juga boleh, nggak ada masalah. Mau dikasih jeda juga takut banyak obat yang dimakan juga nggak ada masalah. Ya, tapi kalau misalnya dikasih jeda juga jangan terlalu lama.
gitu, karena biasa bisa memproteksi. Walaupun sebenarnya efek dari misalnya kita berikan PPI-nya itu kan tetap durasi waktunya itu bisa yang long seperti sekali sehari, itu nggak ada masalah sih. Yang penting nggak ada aturan waktunya, mau dikasih berbarengan juga bisa, langsung makan NSAID setelah itu mau dimakan PPI-nya, atau ya tunggu sebentar juga boleh sih ya, bisa dua-duanya. Oke. Yang mana Oke. dulu juga nggak ada masalah, tapi mungkin ya lebih bagus walaupun diberikan dua-dua, ya penggunaan NSAID-nya tetap setelah makan untuk lebih mengurangi masalah di gastrointestinalnya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Perdana S. Wah, ini pertanyaannya borongan nih, Dok. Oh Ada ya. 3. Pertanyaan pertama, NSAID dan steroid selain efek GI pernah saya dengan efek obat antagonis tidak mengurangi rasa nyeri. Mohon penjelasannya, dokter. Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua NSAID kita harus kombinasi PPI atau tunggu saja apabila ada keluhan epigastric pain? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pengolahan anti nyeri pada kanker selain kita beri morfin? NSAID jenis mana yang terbaik pilihannya? Terima kasih, Dok. Oke, baik. Nomor 1, tapi kayaknya mohon penjelasan, saya juga butuh penjelasan dengan Iya, pertanyaannya nih agak sepertinya ya. bingung ya, Dok. Tunggu ya, NSAID dan steroid selain efek gastrointestinalnya pernah saya dengar mungkin kali ya. Tapi Mungkin. saya pernah dengar efek obat antagonis tidak mengurangi rasa nyeri. Aduh, jadi memang kalau misalnya memang antara NSAID dan steroid, mungkin dua-duanya sama efektivitas untuk mengurangi nyerinya itu nggak signifikan, dalam arti nggak ada gunanya juga gitu ya, karena dia sebenarnya kita tahu kalau patogenesisnya nih, steroid itu akan menstop di fosfoliparase A2-nya gitu. Jadi kalau fosfoliparase A2-nya udah di stop oleh steroid, ngapain kita kasih lagi NSAID yang akan memberhentikan COX di bawahnya gitu. Sedangkan di ujung atasnya udah kita stop dengan steroid, kita kasih juga di COX-nya yang di bawah, itu kan nggak ada guna untuk menstop prostaglandinnya. Mungkin memang nggak ada guna untuk efektivitasnya mengurangi nyeri gitu. Tapi kalau misalnya malah efek sampingnya yang muncul, jadi memang nggak direkomendasikan ya. Terus kalau kombinasi dengan PPI, nah tadi udah disebutkan ya, untuk strategi kita mengurangi gastrointestinal. Kalau misalnya resikonya rendah, nggak usah juga, nggak ada masalah. Diberikan NSAID tradisional tanpa ada PPI juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada resikonya sedang dan juga tinggi untuk gastrointestinalnya, ya boleh diberikan gitu ya. Kalau misalnya mau tunggu ada keluhan epigastric pain ya juga bisa, tapi kalau misalnya kita lihat resikonya di atas 65 tahun, terus dia penggunaan aspirin, terus jangka panjang nih mau kita berikan, udah dikasih PPI karena itu resiko yang sedang, udah bisa memang harus diberikan bersama dengan PPI. Nah, kalau anti nyeri kanker, selain kita beri morfin, NSAID jenis yang mana? Sebenarnya NSAID jenis yang mana sih nggak ada ketentuan secara pasti, tergantung tadi komorbiditasnya bagaimana gitu, dan tujuannya ada nggak masalah gasternya. Mungkin kalau ada gasternya tentu kita pilih yang COX-2 selektif, kalau enggak mungkin ya bisa kita berikan yang non selektif gitu. Nah itu dia sih, tapi itu sebagai ajudan tambahan aja, mungkin untuk sebagai ladder step dari komponen untuk palliative care, yang mana aja nggak ada permasalahan kecuali lihat komorbid gastrointestinalnya, tetap kardiovaskularnya juga dilihat ya. Oke, mungkin itu sih jawabannya, semoga menjawab ya untuk Perdana. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Nova Adi. Pada kasus OA, apakah dibenarkan kombinasi natrium diklofenak oral dan topikal bersamaan? Oke, pertanyaan bagus juga nih ya. Jadi memang kalau misalnya diclofenac NSAID, walaupun dia topikal dan juga topikal nih, itu tidak rasional juga untuk dikombinasi gitu ya. Walaupun tadi efek sampingnya rendah yang topikal, tetapi tetap saja dia akan diserap oleh tubuh dan juga akan menyebabkan efek reaksi dari efek sampingnya itu muncul. Jadi untuk topikal bersamaan dengan
oral ataupun sistemik sama-sama NSAID itu kurang rasional juga dan tidak dibenarkan, sehingga kalau misalnya mau berikan topikal saja kalau misalnya respon, atau topikal dengan kombinasi paracetamol dosis yang tidak tinggi ataupun NSAID ataupun yang lainnya ya, begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rere. Penggunaan NSAID pada pasien DM dan hipertensi, karena tadi dijelaskan bahwa sifatnya saling melemahkan. Jadinya bagaimana ya dok cara memberikan terapi anti nyeri pada pasien DM dan hipertensi yang rasional? NSAID-nya sebaiknya tidak diberikan sama sekali atau bagaimana ya dok? Iya, oke. Nah, jadi dilihat nih ya. Jadi kalau misalnya memang ada DM, ada hipertensi, nah hati-hati juga memang. Tadi kita tahu kalau DM dia minum obatnya sulfonylurea, dengan kita kasih berikan NSAID akan menyebabkan efek sulfonylurea itu semakin meningkat, karena harusnya sulfonylurea berikatan dengan proteinnya ini diambil oleh si NSAID, sehingga sulfonylurea terbebas di pembuluh darah mengakibatkan efek hipoglikemi yang semakin meningkat. Nah, hipertensi juga dia dapat melemahkan obat hipertensi dan meningkatkan tekanan darah. Jadi bagaimana nih? Bingung saya jadinya, ya kan? Nah, jadi ya berikan, kalau misalnya bisa berikan seminimal mungkin, dosisnya serendah mungkin nih. Kalau dengan dosis rendah dia sudah bisa mengontrol nyerinya dan kita pantau tekanan darahnya belum terganggu, ya udah nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau setelah pemberian NSAID tadi ternyata tekanan darahnya sulit dikontrol, malah semakin meningkat, nah di situ kewaspadaan kita terhadap pemberian NSAID. Jadi yang pertama strateginya adalah menggantikan dengan alternatif lain seperti paracetamol, ya kan? Terus bisa juga dengan opioid, walaupun opioid itu hati-hati juga penggunaannya karena bisa menyebabkan adiksi gitu. Kalau misalnya dia memang tidak perlu, istilahnya tidak perlu jangka panjang sih boleh diberikan gitu. Karena jangka pendek tentunya dia tidak segitu mengganggu produksi dari COX-nya tadi gitu. Jadi short duration. Kalau misalnya untuk hanya menghilangi nyerinya saja, short duration. Tapi kalau misalnya nyerinya kronis, itu harus tetap kita gali penyebab nyerinya itu apa gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kita kasih NSAID terus-menerus nih. Ya, apakah dia penyebabnya OA-nya yang udah grade 4 gitu. Kalau misalnya udah grade 4, tentu ya bagusnya kita konsulkan dia untuk dilakukan tindakan operasi total knee replacement. Kalau misalnya dia grade-nya masih grade 1 karena osteoartritis lutut, kalau misalnya bisa kita berikan injeksi kortikosteroid di lututnya gitu untuk mengurangi peradangannya, karena kan dia lokal, itu biasanya tidak akan mempengaruhi kadar gula untuk pasien diabetes mellitus kalau injeksi di sendinya langsung gitu. Jadi strateginya telusurin penyebab nyerinya, kita atasi penyebab dasar nyerinya. Kalau misalnya penggunaan short duration dan low dose itu masih bisa, tapi tetap harus kita pantau baik kadar gula darahnya kalau dia menggunakan sulfonylurea ya kan, ataupun tekanan darahnya begitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Rida Hanifah. Pada pasien dengan penggunaan NSAID jangka panjang yang tidak atau belum menunjukkan efek samping, perlukah dilakukan pemeriksaan lab? Jika perlu, umumnya pemeriksaan lab apa yang paling utama dan mudah yang dapat dilakukan? Serta dilakukan setelah penggunaan NSAID berapa lama? Terima kasih, dok. Oke, baik. Baiklah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya memang perlu nggak sih, kalau misalnya memang belum menunjukkan efek samping, ya sangat perlu. Dalam arti kita lihat resikonya lagi nih, apalagi usia tua ya, itu sangat-sangat perlu diperiksa laboratorium. Yang paling gampang dan simpelnya apa? Pertama itu adalah darah rutin ya, complete blood count, untuk melihat ada nggak HB-nya itu rendah nggak sih gitu ya. Karena paling banyak, yang paling pertama saya sebutkan tadi efek itu adalah gastrointestinal. Ya kan, gastrointestinal, kemudian apa, baru kardiovaskular, kemudian renal, kemudian liver. Dari tuntutan efek yang paling banyak gastrointestinal mengakibatkan perdarahan, tentunya kita tahu perdarahannya kita lihat secara okul pelan-pelan itu menyebabkan tadi anemia ya kan. Jadi complete blood count itu yang paling simple untuk awalnya ya. Dan tergantung lagi nih komorbidnya apa. Kalau misalnya komorbid dia memang ada masalah ginjal, tentunya ya pemantauannya apa?
pemantauannya kreatinin. Kalau misalnya memang dia penggunaan diklofenak dan ada masalah di bagian heparnya, tentunya pemantauannya apa? Pemantauannya fungsi hati. Seberapa lama setelah pemberian? Kalau misalnya kronisitas pemberiannya itu, kalau misalnya dia memang sudah beberapa literatur sih menyatakan kalau untuk liver tadi kan 8 minggu nih ya. Jadi bisa diambil 2 bulan itu memang bisa menjadi pemantauan, lihat efek samping dari NSAID yang telah kita berikan walaupun tidak ada patokan secara spesifik. Tapi kalau memang usianya masih muda, ya kan, ya itu kemungkinan efek sampingnya kecil, ya boleh diperpanjang lagi gitu. Tapi usia muda ngapain penggunaan NSAID jangka panjang gitu kan? Itu harus kita evaluasi. Kira-kira perlu nggak NSAID-nya jangka panjang? Kalau misalnya yang perlu jangka panjang, tetap dari awal kita lihat apa penyebab dasarnya ya. Tapi yang paling simpel mungkin pemeriksaan complete blood count ya, complete blood count untuk lihat ada nggak occult bleeding, perdarahan secara pelan-pelan akibat gastrointestinalnya. Karena itu yang paling banyak permasalahan dengan pemakaian NSAID. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Fauzia, kenapa pasien-pasien post-operasi untuk mengatasi nyeri lebih sering memakai ketorolac, dok? Kenapa bukan diclofenac atau etrocoxib? Tanpa melihat liver function test, penggunaan diclofenac dengan hepatoprotector apakah bisa dibenarkan? Oke, kenapa pasien post operasi? Ya, ketorolaknya ini apa nih? Kalau injeksi kan memang untuk tersedianya NSAID yang injeksi itu hanyalah ketorolak ya. Diclofenac nggak ada bentuk injeksinya, etoricoxib juga nggak ada bentuk injeksinya. Jadi tentunya karena dia post operasi dan mengurangi nyerinya, tentunya kita mau responnya cepat, ya tentunya dengan injeksi. Jadi ketorolak lah yang digunakan gitu. Jadi memang nggak ada injeksi diclofenac ataupun etoricoxib. Ya. Tapi kalau misalnya memang dia bisa dengan apa namanya terkontrol dengan oral sih memang bisa aja, yang mana aja sih boleh, nggak ada masalah. Cuman mungkin seringnya karena memang ketorolak tuh ada yang bentuk injeksinya gitu, jadi ya lebih cepat pasti responnya yang injeksi, sedangkan post operasi kan nyerinya ya lumayan nyeri gitu. Tapi kalau misalnya memang bisa diberikan yang lain juga nggak ada masalah, itu prefernya bagaimana sih untuk ininya, untuk apa namanya, untuk pemilihannya. Dan juga sebenarnya selain itu ketorolak itu kerjanya short duration, cepet gitu. Jadi dia proses untuk membuat mengurangi nyerinya juga pasti cepat gitu kan. Dia kalau misalnya post operasi kita perlukan nyeri hebat, jadi durasinya cepat, pemakaian 3 kali sehari akan membuat efek dari obatnya bekerja cepat. Sedangkan diclofenac ya bisa dibilang juga antara short dan long, jadi penggunaannya kan bisa sampai 2 kali dan 3 kali juga. Tetapi dari semuanya memang half life dari ketorolak itu lumayan lebih cepat. Etoricoxib lambat gitu. Jadi memang durasinya agak lambat, jadi bukan dipilihkan sebagai untuk post operatifnya gitu. Nah, kalau tanpa melihat liver function test, penggunaan diclofenac dengan hepatoprotector sih cost efektivitasnya sih yang nggak ada tempatnya gitu. Jadi ngapain buang-buang uang gitu kan? Buang-buang uang dalam arti, sedangkan untuk efek ke hepar aja itu jarang sekali gitu kan, apalagi kita lihat nggak ada resiko untuk terjadi masalah hepatotoksik, ya nggak usah lah kita berikan hepatoprotektor. Namun kenapa? Karena kita berhentikan saja sih bisa berhenti gitu, maksudnya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya memang apa namanya sebaiknya tetap kita harus periksa dulu kalau memang dia beresiko untuk terjadi gagal liver failure ataupun liver functionnya bermasalah. Tapi kalau untuk penggunaan dengan hepatoprotektor itu untuk cost effectiveness-nya nggak ada gunanya. Ya biayanya aja bertambah gitu sih. Oke, semoga menjawab ya, Ujiah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Putra. Tadi dalam pemaparan materi dikatakan dalam pemberian NSAID tidak boleh diberikan terlalu lama. Dan bila keluhan sudah hilang langsung di stop. Untuk diberhentikan itu apakah langsung di stop, apa harus tapering off dosisnya, dok? Bila harus di tapering off, bagaimana caranya? Terima kasih, dokter. Oke, baiklah. Jadi NSAID berbeda dengan steroid ya. Jadi kalau misalnya NSAID itu kalau di stop nggak perlu di tapering off sama sekali. Di stop ya stop aja, dihentikan aja karena nggak akan ada efek masalah apapun. Sedangkan kalau steroid itu harus di tapering off ya, tapering down dan tapering off karena dia mempengaruhi dengan kortisol dan HPA axis-nya ya.
hipotalamus pituitary aksisnya itu bermasalah. Kalau misalnya kita langsung stop untuk steroid, sebenarnya pun steroid jangka panjang. Kalau misalnya steroidnya jangka pendek juga sih tidak perlu pemakaian 3 sampai 5 hari juga steroid itu tidak perlu di tapering off kalau misalnya memang dosisnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau NSAID tapering off nggak perlu. Jadi di stop saja. Ya, langsung diberhentikan tanpa mengurangi dosis pelan-pelan dan dihilangkan. Enggak ya. Kalau misalnya emang nyirinya udah hilang, kalian kasih dosis sekian, udah hilang nih. Besok ya kan nggak ada sakit, kalian stop, nggak sakit lagi, udah stop aja. Nggak perlu kok. Ya. Oke. Semoga menjawab ya, Terputra. Dari teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi apa enggak nih? Ya, silakan. Oh, ada lagi nih, Dok. Tiba-tiba muncul. Dari Dr. Ahmad Fadil. Ada beberapa waktu saya kerja pasien demam diberikan injeksi metimazol. Itu gimana ya, Dokter, cara kerjanya? Apakah memang efektif? Beberapa waktu pasien diberikan metimazol. Oke, metimazol berarti tiamizol ya. Oke, kalau metimazol Norages ya. Oke, jadi kalau misalnya Norages untuk demam ya. Ya kalau misalnya sebenarnya metimazol itu biasanya golongan untuk diberikan tiroid ya. Itu metimazol memang kan ya diberikan ya. Kalau misalnya metimazol injeksi untuk nyeri sih bisa gitu kan, untuk nyeri dan lebih daripada dia analgetik, dia lebih lebih berguna untuk antipiretiknya. Jadi analgetiknya nggak gitu kuat. Jadi antipiretiknya yang lebih kuat ya. Metamizol itu bukan metimazol ya, metamizol sodium. Kalau metimazol dia biasanya itu untuk tiroid itu metamizol ya. Jadi itu biasanya lebih ke antipiretik daripada untuk analgetiknya. Makanya diberikan lebih bagus responnya pada pasien dengan keluhan untuk demam ya, bukan untuk analgetik. Begitu sih. Oke. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya nggak ini teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Kayak udah jelas banget ya, Dok. Jadi jangan salah ya, metimazol dengan metamizol itu berbeda ya. Metamizol untuk antipiretik analgetik, metimazol untuk hipertiroid. Mereknya Norages itu metamizol isinya, bukan metimazol. Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Dok. Sudah jelas semua sepertinya teman-teman. Oke, sudah ya. Oke. Ya, kalau sudah, semoga bermanfaat deh ya. Semoga setelah ini untuk penggunaan NSAID udah rasional ya. Amin ya, Dok. Amin. Jadi dokter penjelasannya nggak sia-sia ya, dokter tadi. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Nanti next time kalau diundang mau lagi ya, Dok. Jangan bosen ya, Dok. Siap. Seperti soalnya Internadik banyak yang ini sih, banyak yang suka kalau dokter menjelaskan karena menurut teman-teman cepat nyantol, Dok. Mungkin karena ada kuisnya juga kali ya, jadi lebih fun. Ya, alhamdulillah. Mantap. Dari Fauzia next time ya, Dok. Oke, sip. Tunggu undangannya, ditunggu nih dari internet Ispan mengundang. Oke, sekali lagi terima kasih dokter. Buat teman-teman Internadik semua, terima kasih yang sudah join. Kemudian untuk next tenteran online, kalian bisa cek langsung ke Instagram kita untuk jadwalnya. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau misalnya selama tenteran online berlangsung ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye. Oke, bye. Terima kasih semuanya ya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf.